Bab 1891. Banyak orang mengenali hukum kacau Luming dan berseru serta terkejut. Tak disangka, di sini, seorang putra kekacauan muncul. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu mengerikan. Hati Wucu liar dengan keheranan di matanya. Dia benar-benar memprovokasi putra kekacauan. Tapi kemudian, dalam sorotan matanya, kesempatan untuk membunuh lebih besar. Karena dia telah menyinggung perasaannya, dia harus dibunuh dan masalah masa depannya akan dihilangkan selamanya. Kalau tidak, dia akan mati di masa depan. Dia adalah orang yang menentukan. Setelah mengambil keputusan, dia langsung berkata, ayo pergi dan bunuh dia bersama. Dia baik kepada dua lainnya. Suwa. Bulan musim gugur melangkah ke udara, dua parang tergantung di sekelilingnya dan berkata, Luming, berikan aku dua orang ini. Bagus. Luming mengangguk. Meskipun pencapaian mereka juga sangat mendalam, yang satu adalah Daceng paling suci dan yang lainnya adalah puncak suci tertinggi. Namun, tidak ada masalah dalam menghalangi satu sama lain dengan pencapaian Qiuyue. Bulan musim gugur berjalan di langit, dikelilingi oleh hukum Yin dan Yang, dan membunuh kedua orang itu. Kedua belah pihak segera bertarung bersama. Membunuh. Luming minum banyak, dan formula pedang ajaib ditampilkan. Jiwanya seperti pedang dan saling menusuk. Pada saat yang sama, Luming mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kekosongan. Dalam kehampaan, energi tak berujung berkumpul untuk membentuk jari besar dan menekan ke bawah ke arah Wu. Pupil Wu menyusut tajam dan jantungnya menggigil, seolah-olah menghadapi krisis yang fatal. Cakar Dewa Tianwu. Wu meraung dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dia menunjukkan keterampilan magis. Cakar besar terbentuk dan digenggam menuju kekacauan. Ledakan. Cakar besar, dan kekacauan merampas jari, tabrakan yang mengerikan. Kekosongan itu bergetar hebat. Saat berikutnya, di mata Wu yang terkejut, tangan dan cakarnya langsung roboh. Kekuatan kekacauan yang kuat menyerangnya dan membuatnya meludahkan darah dan menghantam tanah dengan keras. Kekuatan bertarung Wucu tidak terlalu kuat dalam kesempurnaan suci. Keahlian magisnya hanya 85% dari api, dan itu hanya hukum umum. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jari perampok yang kacau yang mencapai 80% dari api terlalu jauh. Dengan satu gerakan, Wu rusak parah. Pukulan barusan adalah yang terkuat dari Luming. Kekacauan merampok jari. Luming sekali lagi menunjukkan satu jari, dan satu lagi jari perampokan yang kacau terbentuk. Wu menunjukkan ekspresi putus asa dan mencoba melawan, tetapi setelah serangan ini, Wu terluka lebih parah, dan separuh tubuhnya hampir meledak. Di hadapan prajurit biasa, Luming dapat sepenuhnya melintasi alam dan membunuh musuh. Ledakan, ledakan. Kemudian, Luming terus menggunakan tinjunya, dan kekuatan tinjunya yang mengerikan menenggelamkan Wucu. Wu meraung dan mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan mencoba menahannya. Namun lambat laun, suaranya turun dan akhirnya menghilang. Saat Luming berhenti, tempat Wu telah menghilang, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Hanya ada satu cincin penyimpanan yang tersisa di tanah. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan cincin itu. Kedua pria yang bertarung melawan bulan musim gugur menjadi liar dan ketakutan. Pria dari puncak paling suci, menerobos serangan bulan musim gugur, ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Luming berbicara dengan acuh tak acuh, sosoknya berkelap-kelip, dan langsung menyusulnya. Dia menunjukkan bahwa kekacauan telah terbentuk dan bergulir ke arahnya. Pria itu menjerit, tubuhnya tidak terbelah, jatuh di tempat. Seorang pria kuat di puncak-puncak suci dibunuh oleh Luming. Dan orang paling suci lainnya, juga dibawa energi destruktif bulan musim gugur, berubah menjadi abu. Ketiga orang kuat itu mati begitu cepat di tangan dua orang muda, yang membuat wajah orang lain di dekatnya menjadi sangat bermartabat. Putra kekacauan, luar biasa. Kekuatan bertarung melawan langit. Lebih baik tidak memprovokasi arogansi yang tak ada bandingannya. Aku khawatir ada kekuatan teroris di belakangnya. Beberapa orang berbicara dan menatap mata Luming, penuh martabat. Luming dan Qiuyue berdiri di satu sisi dan melihat ke sisi lain jurang. Orang lain juga berkumpul dan melihat sumber pedang yang tak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang berkumpul dan membuat banyak orang terlihat murung. Tidak masalah, lanjutkan, akan ada semakin banyak orang, dan tidak akan ada lagi sumber pedang. Aku akan mencoba melihat apa yang aneh. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan bergegas menuju sumber pedang. Dia dekat dengan Jian Yuan, tapi tidak ada kelainan. Tangkap. Orang tua itu mengulurkan tangannya yang besar, yang dibentuk oleh kohesi kekuatan suci, dan menggenggam sumber pedang. Orang tua itu menyita lebih dari 10 sumber pedang dan menyimpannya. Hahaha. Orang tua itu sangat gembira. Tidak ada bahaya sama sekali. Merekalah yang terlalu khawatir. Yang lain melihat bahwa tidak ada bahaya, dan mereka serakah. Mereka baru saja akan mulai bertarung untuk sumber pedang. Pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba terpotong dari jurang di bawah. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu banyak berubah, dan dia berusaha menolaknya. Namun,
Ketika cahaya pedang dipotong, pertahanan lelaki tua itu hancur dalam sekejap. Cahaya pedang terus memotong, dan lelaki tua itu menjerit. Tubuhnya terbelah dua, dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang dan menghilang. Mereka terkejut dan berhenti. Di bawah jurang, ada seseorang. Seseorang berseru. Benar saja, di bawah jurang, seorang pria dengan pedang panjang melangkah keluar dari langit. Ini adalah pria parubaya, mengenakan jubah, nafas di tubuhnya sangat menakjubkan, mencapai kesempurnaan tertinggi. Jelas, pedang itu dipotong oleh pria ini. Ada orang di bawah jurang. Apakah karena orang ini sumber pedang bertemu? Membunuh. Pria itu meraung, pedangnya meraung, dan dia langsung membunuh orang banyak. Dia pasangan yang sempurna. Ada banyak orang berteriak dan melawan. Lalu ada tangan lain. Ada banyak ahli yang memasuki eksplorasi makam pedang. Mereka datang dari seluruh penjuru Yuanshan. Yang terburuk adalah mereka memiliki pencapaian orang-orang suci yang hebat. Banyak dari mereka yang kuat di ranah tanah suci. Di antara mereka, ada banyak orang yang paling suci dan lengkap. 3 tangan kuat yang paling suci dan sempurna, dan orang-orang dari jurang bertarung. Setelah 3 pertempuran dan 1 pertempuran, orang yang keluar dari jurang secara alami tak terkalahkan. Namun, dia tampaknya tidak takut mati, menyerang dengan putus asa dan mengabaikan pertahanan. Itu tidak benar, sepertinya orang ini tidak memiliki kecerdasan dan hanya tahu cara menyerang. Mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa mata orang-orang yang keluar dari jurang itu kosong dan tak bernyawa, seperti mayat yang berjalan. Tidak, ada orang yang keluar dari jurang lagi. Seseorang berteriak. Orang-orang melihat ke jurang, dan ada sosok, dan bukan 1 atau 2, tapi banyak. Satu persatu, sosok muncul, penuh dengan peluang pembunuhan yang acuh tak acuh. Begitu mereka muncul, mereka akan membunuh orang ke segala arah. Ternyata pedang itu ada di gerbang makam sebelum aku mendengar bahwa master pedang ada di dalam makam. Itu Liu Silang, pedang pengejar angin. Dia sepertinya tidak mengenalku sama sekali. Ada teriakan kaget. Orang-orang ini tampaknya adalah petualang di kuburan pedang sebelumnya. Mereka akrab dengan beberapa orang di tempat kejadian. Tapi sekarang, mereka sepertinya sudah kehilangan akal sehat dan hanya tahu cara membunuh. Bab 1892 Subscribe Penatua. Di jurang, ada orang yang keluar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membunuh kerumunan itu. Terakhir, ada ratusan orang yang keluar, semuanya kuat, kebanyakan ahli di tanah suci. Orang-orang ini galak dan tak kenal takut, dan mereka sangat sulit. Adegan itu dalam kekacauan. Orang-orang ini hanya berjalan mati. Ayo bergandengan tangan dan bunuh mereka. Seseorang berteriak. Ada banyak orang di sini, setidaknya 3 atau 400, semuanya ahli. Semuanya bergandengan tangan untuk melawan satu orang dan membunuh mereka yang keluar dari jurang. Itu. Saat ini, Luming melihat seorang pria, dan hatinya bergetar. Karena salah satu dari mereka, Luming, sebenarnya saling kenal. Pemimpin sekolah pedang hidup dan mati. Luming tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemimpin sekte pedang hidup dan mati di sini. Ketika mereka berada di Changsu, mereka disergap oleh kultus roh jahat, dan akhirnya mereka menerobos bersama. Luo Xiang dipimpin oleh gerbang utama sekolah pedang hidup dan mati. Terobosan itu berhasil. Tanpa diduga, mereka muncul di kuburan pedang. Selain itu, pemimpin sekte pedang hidup dan mati, seperti mereka yang berjalan keluar dari jurang, kehilangan semua kebijaksanaannya, dan matanya kosong, hanya menyisakan kultivasi naluriah dan kekuatan bertarungnya. Wah! Formula pedang hidup dan mati dari pemimpin sekolah pedang hidup dan mati sangat mengerikan. Dengan pedang, orang kuat di tanah suci akan tertusuk pedang. Adik laki-laki, kamu ingin mati. Seorang lelaki tua meraung dan membunuh pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Pria ini memiliki kultivasi tertinggi di puncak suci. Dia memotong dengan satu pisau dan mematahkan serangan pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Pedang terus memotong ke pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Luming melangkah satu langkah, dan kemudian dengan kepalan, dia menerbangkan pedang pria itu. Apa yang kamu lakukan? Dia gila, dia tidak pintar. Pria itu berteriak. Aku akan menyelesaikannya. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Pria di puncak-puncak suci sangat takut pada Luming. Dia mengertakkan gigi dan pergi dan membunuh mereka yang keluar dari jurang. Wah! Pemimpin sekte pedang hidup dan mati telah meluncurkan pedangnya lagi. Cahaya pedang menembus langit, yang sangat mengerikan. Luming dapat melihat bahwa budidaya pemimpin sekte pedang hidup dan mati adalah pencapaian paling suci. Luming mengepalkan tinjunya, mengalahkan cahaya pedang dari pemimpin sekolah pedang hidup dan mati. Tuan, bangun. Luming sedang minum, dan suaranya seperti guntur di langit. Membunuh. Pemimpin sekte pedang hidup dan mati tampaknya tidak tahu dan terus membunuh Siang Luming. Luming tidak menghentikan serangan itu. Luming, jiwa pria ini, sepertinya telah musnah. Bulan musim gugur muncul di samping Luming dan membuka mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Luming mengerutkan kening. Pemimpin sekolah pedang hidup dan mati memiliki hubungan yang baik dengan lembah Dewa Naga pada awalnya.
Mereka telah berperang melawan satu sama lain bersama-sama. Lu Ming benar-benar tidak ingin melihat pemimpin sekte pedang hidup dan mati jatuh, tapi sayangnya dia tidak bisa kembali ke surga. Lu Ming, apakah ini kenalanmu? Tapi pihak lain memang jatuh. Jika kamu tidak tahan, berikan kepada orang lain. Jalan bulan musim gugur. Lu Ming mengangguk dan dengan cepat mundur dengan tubuh Qiu Yue, membunuh mereka yang berjalan keluar dari jurang. Pemimpin sekte pedang hidup dan mati terus membunuh orang lain, tetapi ada lebih banyak orang dari luar. Segera, pemimpin sekte pedang hidup dan mati dikelilingi oleh beberapa ahli, dan tubuhnya retak dan jatuh ke dalam jurang. Lu Ming menghela nafas bahwa pemimpin sekte Changzu dan penguasa Changzu telah berakhir begitu saja setelah meninggalkan Changzu. Dia lolos dari pemujaan roh jahat, tapi akhirnya jatuh di sini. Lu Ming mau tidak mau memikirkan Luo Xiang, pemimpin sekolah pedang hidup dan mati. Dia adalah pria yang jujur dan arogansi yang mengerikan. Dia tetap dalam keadaan dan telah hamil selama 15 tahun. Tidak ada yang tahu prestasi seperti apa yang bisa dia raih di masa depan. Apa dia juga jatuh? Lu Ming berpikir berturut-turut, tetapi serangan itu tidak berhenti, membunuh dua orang yang keluar dari jurang. Jumlah orang yang keluar dari jurang terlalu kecil, dan mereka akhirnya dimusnahkan satu persatu di bawah pengepungan dan penindasan. Namun, orang-orang ini sangat kuat dan tidak takut mati. Di luar orang-orang ini, mereka juga membayar mahal. Sekitar 100 orang telah terbunuh dan darah mereka mewarnai bumi menjadi merah. Ketika orang terakhir yang keluar dari jurang terbunuh, mata orang-orang beralih ke jurang lagi. Apakah ada orang lain di jurang? Mengapa orang-orang itu dikendalikan seperti berjalan mati? Mata banyak orang berbinar dan mereka berpikir. Tapi untuk sementara, tidak ada yang berani naik dan merebut sumber pedang. Wah, wah, wah. Pada saat ini, sumber pedang itu berkumpul dan terbang menuju jurang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sumber pedang tak berujung terbang ke jurang dan menghilang. Kerumunan saling memandang. Semua sumber pedang terbang ke jurang. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin turun? Namun di bawah jurang, sangat misterius dan menakutkan. Sebelum itu, lebih dari 100 ahli keluar dari jurang, semuanya tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya tahu cara membunuh. Apa yang ada di bawah jurang? Apakah ada harta aneh untuk menarik pedang, atau ada krisis? Ketika orang melihat aku dan aku melihat kamu, mereka semua berpikir bahwa orang lain akan turun untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu dan mundur tepat waktu jika ada bahaya. Semua orang berpikir begitu, di mana seseorang bisa memimpin. Terjadi kebuntuan sesaat, dan akhirnya seseorang angkat bicara. Hadirin sekalian, tidak mungkin terus seperti ini. Mengapa kita tidak turun dan melihat-lihat bersama? Seorang lelaki tua berbaju ungu menyarankan. Yah, aku setuju. Lebih baik turun dan melihatnya daripada berdiri di jalan buntu. Seorang pria besar. Ya, jika kamu ingin turun dan menjelajah, maju beberapa langkah. Jika kamu tidak ingin turun, mundurlah. Kami tidak akan dipaksa untuk melakukannya. Ketika lelaki tua berjubah ungu itu membuka mulutnya, dia melangkah maju lebih dulu, lalu lelaki kuat itu juga melangkah maju. Beberapa orang merenung sejenak, tetapi juga melangkah maju. Selain itu, sumber pedang yang tak ada habisnya adalah godaan yang benar-benar tak tertahankan. Jika kamu bisa mendapatkan bagiannya, kultivasi kamu pasti akan meningkat dengan cepat. Secara khusus, praktisi pedang tidak hanya dapat meningkatkan prestasi mereka, tetapi juga menyempurnakan ilmu pedang mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan kendo. Sekalipun ada bahaya, risikonya layak diambil. Lu Ming dan Qiu Yue juga melangkah maju. Tai Sui Baolian melarikan diri ke dalam jurang, bagaimanapun, mereka harus turun untuk mencari, jika tidak, mereka tidak tahu kapan harus menemukan Tai Sui Baolian. Tapi tidak semua orang ingin turun. Beberapa menggelengkan kepala dan mundur beberapa langkah. Sangat aneh di bawah jurang sehingga tidak ada yang bisa memprediksi bahayanya. Jika kamu bahkan tidak memiliki hidup kamu, apa gunanya mendapatkan sumber pedang? Namun, bagaimanapun juga, ada beberapa orang yang mundur, dan lebih banyak orang yang berniat untuk turun dan menjelajah. Tuan-tuan, mereka yang tidak turun, biarkan mereka tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata lelaki tua berjubah ungu itu, menyuarakan Lu Ming dan yang lainnya. Mengapa? Seseorang bertanya, dengan mata berbinar. Orang-orang yang tidak bisa turun ini memiliki motif tersembunyi. Kebanyakan dari mereka ingin kita turun untuk menjelajahi jalan. Siapa yang tahu apakah mereka akan turun setelah kita turun? Ini sangat murah di dunia. Juga, beberapa orang mengira mereka ingin menunggu kita keluar dan menyerang kita secara diam-diam. Jika kita di sini, jika kita terluka, kita tidak akan dibunuh oleh hewan pengerat ini, jadi kita tidak bisa tinggal di sini. Pria tua berbaju ungu itu terus berkhotbah. Bab 1893 Subscribe Penatua. Apa yang dikatakan lelaki tua itu membuat mata banyak orang berkilat. Ya, orang-orang ini tidak bisa tinggal. Mungkin itu bencana bagi diri mereka sendiri. Pria kekar itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kurasa aku juga tidak bisa tinggal. Kalau begitu bunuh. Yang lain juga mulai berbicara.
Tentu saja, kebanyakan orang menggunakan suara itu, dan mereka yang memilih untuk tetap tinggal tidak dapat mendengarnya. Bagus, ayo bunuh mereka dulu, lalu turun dan kelilingi mereka dulu. Jangan biarkan mereka kabur. Pria tua berbaju ungu itu membuka mulutnya. Tiba-tiba, tubuh orang-orang berkilat, mereka yang memilih untuk tinggal, terkepung. Lu Ming dan Qiu Yue tidak bergerak. Meskipun dunia seni bela diri sangat kejam dan yang lemah memakan yang kuat, Lu Ming dan Qiu Yue memiliki prinsip hidup mereka sendiri. Orang-orang ini tidak membenci mereka. Mereka tidak akan membunuh mereka karena alasan ini. Tentu saja, mereka tidak akan menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah mereka yang tersisa sangat berubah. Membunuh. Bagi mereka yang membunuh ungu tua, dan bagi mereka yang membunuhnya, biarkan mereka minum. Mereka yang memilih untuk tinggal adalah minoritas. Di mana mereka bisa melawan, mereka dibunuh satu persatu. Kamu, sangat kejam. Beberapa orang melolong, sangat tidak mau. Konyol. Pria kekar itu mencibir dan memotong pria itu sampai mati. Dalam beberapa menit, semua yang tinggal terbunuh. Pikiran tentang perbedaannya, orang-orang itu sedang menghadapi kematian. Nah, sekarang tidak ada kekhawatiran, ayo turun. Pria tua berjubah ungu itu berkata. Kemudian, bersama-sama, bentuk formasi, dengan hati-hati terbang ke jurang. Melihat ke bawah ke jurang, di bawah gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Turun. Kultivasi lelaki tua berjubah ungu itu tak terduga. Dia adalah orang yang kuat untuk menjadi kaisar. Secara alami, dia adalah pemimpin publik. Suaranya jatuh dan semua orang terbang ke dasar jurang. Jurang itu begitu dalam sehingga mereka turun ribuan kaki ke bawah. Itu adalah. Begitu jatuh, Lu Ming melihat ke arah dengan kaget. Di arah itu, ada pedang besar, disisipkan di sana, setinggi setidaknya 100 meter, besar sekali. Di bawah pedang besar, sesosok duduk bersila dan menutup matanya. Dia tidak bisa merasakan napas sedikit pun. Luo Xiang. Lu Ming berbisik, Luo Xiang, seperti yang diharapkan, juga berada di bawah jurang. Tapi Luo Xiang, tidak seperti tuannya dan pemimpin sekolah pedang hidup dan mati, pergi ke jurang. Sebaliknya, dia duduk di bawah pedang besar dan tidak bisa merasakan nafas sedikit pun. Apakah itu jatuh? Hati Lu Ming tidak bisa tidak kasihan. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Luo Xiang, dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang terbuka dan terbuka. Dia dilahirkan untuk pedang sepanjang hidupnya. Dia adalah pendekar pedang sejati. Kemudian, mata Lu Ming beralih ke arah lain. Di sana, sumber pedang tak berujung berkumpul dan melayang. Di bawah sumber pedang tak berujung, ada sosok dengan mata tajam menatap Lu Ming dan lainnya. Ini adalah roh jahat pedang. Lu Ming terkejut. Sosok di bawah sumber pedang yang tak ada habisnya jelas merupakan roh jahat pedang. Namun, roh jahat pedang ini sama sekali berbeda dari roh jahat pedang yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Roh jahat pedang ini tidak hanya berbentuk lebih padat, tetapi juga memiliki cahaya kebijaksanaan di matanya. Roh jahat pedang ini memiliki kebijaksanaan. Orang lain juga memperhatikan roh jahat pedang, menunjukkan warna yang bermartabat. Lu Ming, Tai Sui Baolian. Di ujungnya, bulan musim gugur menyentuh Lu Ming dengan lembut. Lu Mingsun melihat ke bulan musim gugur dan menemukan bahwa Tai Sui Baolian berakar di tumpukan tulang mati. Kelopak teratai bergoyang lembut, beriak dengan roh pedang. Hei, 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 mereka semua jatuh. Tepat sekali, beri aku pengorbanan pedang. Pendekar pedang itu memberikan senyum tajam. Bagaimana mungkin? Bukankah Jiansha tidak cerdas? Bagaimana roh jahat pedang ini bisa melahirkan kebijaksanaan? Apakah dia mengendalikan semua orang yang keluar dari jurang sebelumnya? Apakah karena dia sumber pedang bertemu? Banyak orang tiba-tiba berubah warna, menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa orang telah berada di kuburan pedang Tai selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah mendengar bahwa Jiansha akan lahir dengan kebijaksanaan, dan tidak pernah melihatnya. Sumber pedang dikumpulkan di sini. Hari ini, dengan pedang pengorbanan darahmu, koagulasi. Jiansha minum dan mengangkat tangannya. Sumber pedang yang tak ada habisnya menyatu ke arah lengan Jiansha dan membentuk pedang pertarungan besar. Di saat yang sama, dari atas jurang, ada gumpalan darah yang menyatu di tubuh Jiansha, membuat tubuh Jiansha semakin kental. Darah adalah darah orang-orang yang tewas dalam perang di atas jurang. Apakah sosok-sosok itu keluar dan bertarung dengan mereka untuk tujuan darah? Banyak orang terlihat sedikit jelek ketika mereka memikirkannya. Ledakan. Nafas teror pecah dari Jiansha. Nafas ini sangat kuat dan unggul, dan bahkan lebih kuat dan lebih murni daripada lelaki tua berjubah ungu, Kaisar Semu. Itu Dewei. Wajah semua orang, semua gila. Dewei murni, ini adalah Kaisar yang kuat. Di bawah jurang, ada orang kuat setingkat Kaisar. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka dan menggigil di sekujur tubuh. Pergi. Seorang pria meraung, dan tubuhnya terangkat ke udara dan bergegas ke atas jurang, mencoba melarikan diri dari sini. Di hadapan tingkat kaisar yang kuat, bahkan jika mereka memiliki banyak orang, mereka tidak berguna. Mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Hei,
Hei, kataku, kamu harus mengorbankan pedang dengan darahmu, bantu aku melangkah ke langkah terakhir, serahkan padaku. Roh jahat pedang itu tertawa dingin. Pedang besar di tangannya terkondensasi dari sumber pedang yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, cahaya pedang tak berujung terkondensasi di langit. Cahaya pedang, seperti pedang perang, memiliki ujung pedang menghadap ke bawah dan ujungnya jelas, menghalangi semua sisi. Membunuh. Roh jahat pedang adalah minuman dingin lagi, cahaya pedang tak berujung, menutupi langit dan bumi untuk membunuh orang. Tiba-tiba, jeritan terdengar, dan setiap sosok tertusuk oleh cahaya pedang, atau terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang, dan jiwa dimusnahkan dan jatuh di sini. Setelah kematian orang-orang ini, darah berkumpul menuju roh jahat pedang, membuat napasnya lebih kuat. Roda Yin dan Yang. Minuman Autumn Moon Jiao, di jantung alisnya, muncul roda bundar. Roda bundar ini memancarkan udara dingin dan panas di satu sisi. Ini bergabung satu sama lain untuk merangsang tekanan yang mengerikan. Itu Di Wei, jelas. Ini adalah prajurit kekaisaran. Roda Yin dan yang digantung di atas bulan musim gugur, dan tirai tipis jatuh, menutupi Lu Ming dan Qiu Yue. Bang, bang. Lampu pedang itu membombardir tirai cahaya yang dibuat oleh roda Yin dan Yang. Tirai cahaya bergetar hebat, beriak dan beriak, tapi akhirnya menghalangi pengeboman cahaya pedang. Lu Ming memiliki kilatan cahaya di alisnya. Dia awalnya ingin mengorbankan pelat susunan Tai Chi untuk menahannya. Ketika dia melihat bahwa bulan musim gugur dapat menghalanginya, dia tidak berkorban untuk saat ini. Tinggalkan beberapa kartu, kejutan, momen kritis, semoga bermanfaat. Setelah gelombang cahaya pedang, hanya sekitar 20 orang yang tersisa di tempat kejadian. Bab 1894 Subscribe Penatua. Saat mereka turun, jumlahnya ratusan, tapi tiba-tiba hanya tersisa sekitar 20 ekor. Sekitar 20 orang yang tersisa, dengan pencapaian terburuk, semuanya adalah yang paling suci dan sempurna. Dengan kata lain, semua yang berada di bawah kesempurnaan Maha Suci terbunuh dalam serangan barusan. Bahkan jika banyak dari yang paling suci dan kuat yang sempurna selamat, mereka semua terluka. Itu serangan yang mengerikan, yang biasa dan yang paling kuat tidak bisa melawan. Prajurit Kaisar. Mata acuh tak acuh Jiansha menyapu Qiu Yue dan Lu Ming. Lari-lari-lari. Saat ini, orang-orang lainnya sangat ketakutan, tergila-gila pada jurang di atas. Lu Ming dan Qiu Yue, juga dari arah lain, ke atas, lebih dari 20 cahaya pelangi, kecepatannya luar biasa. Tapi kecepatan Jiansha lebih cepat. Dia bergerak, melangkah keluar, muncul di langit, cahaya pedang tak berujung mulai berkumpul. Namun, pedang itu memancarkan cahaya tak berujung di setiap pedang. Dengan darahmu, korbankan pedangmu dan bunuh aku. Jiansha banyak minum, dan lebih dari 20 pedang datang untuk membunuh Lu Ming dan mereka masing-masing. Rata-rata, setiap orang memiliki cahaya pedang yang jatuh. Puff, puff. Semua orang meledak dengan sekuat tenaga untuk melawan, tetapi beberapa dari mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lampu pedang terputus, dan semua serangan serta pertahanan runtuh seketika. Lebih dari selusin orang terbunuh dan akan tinggal di sini selamanya. Lebih dari 10 orang ini adalah guru yang paling suci dan sempurna. Hanya beberapa orang suci tertinggi, yang dilindungi oleh harta karun rahasia, memblokir pukulan itu, tetapi juga mengalami pukulan berat. Qiu Yue mencoba yang terbaik untuk mengendalikan roda Yin dan Yang untuk menahannya. Meskipun diblokir, tubuh Qiu Yue bergetar dan gumpalan darah meluap dari mulutnya. Kecuali mereka, dua orang memblokir cahaya pedang tanpa kerusakan apapun. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah ungu sebelumnya. Dia adalah kultivasi kaisar, dikelilingi oleh sungai hukum, dan menghancurkan cahaya pedang dengan satu pukulan. Yang lainnya, seorang wanita berpakaian istana, memiliki prestasi Kaisar Zun dan mengalahkan cahaya pedang. Kedua calon kaisar menghancurkan cahaya pedang dan melakukan serangan cepat ke atas. Haha, kaisar akan mati. Roh jahat pedang mencibir. Pedang besar di tangannya melambai, dan cahaya pedang tak berujung muncul kembali, lalu berkumpul menjadi beberapa lampu pedang dan menebas dua kaisar yang akan datang. Pecahkan untukku. Keduanya akan menjadi kaisar minum, dan sungai hukum membentuk serangan yang mengerikan, dan cahaya pedang menyala. Tapi kali ini, cahaya pedang jelas lebih kuat, dan tubuh kedua kaisar bergetar dan diledakkan. Roh jahat pedang ini belum sepenuhnya menjadi seorang kaisar. Kita masih memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan untuk bergegas keluar dan bubar. Kita semua akan mati. Pria tua berjubah ungu itu meraung. Di atasnya, sungai hukum ungu mengelilinginya, berubah menjadi cahaya ungu, dan mengalir ke wanita istana. Pada saat yang sama, sisa kepenuhan yang paling suci mengalir ke mereka. Bulan musim gugur akan segera berlalu, dan ditarik oleh Lu Ming. Kami tidak ingin pergi dan mendapatkan Tai Sui Baolian. Lu Ming berbisik ke Qiu Yue secara diam-diam. Alih-alih bergegas ke tetua berjubah ungu, mereka malah bergegas ke Tai Sui Baolian. Dan orang tua berjubah ungu dan lainnya, berkumpul bersama, pada saat yang sama menuju dampak atas. Jiansha dengan dingin melirik Lu Ming dan kemudian mengabaikannya.
Melihat lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya, dia mencibir dan berkata, meskipun aku hampir ingin menjadi kaisar, aku akan membunuhmu lebih dari cukup. Setelah membunuhmu, aku akan membantuku menjadi kaisar dengan darahmu. Mengental. Saat kata terakhir Jiansha diucapkan, cahaya pedang tak berujung menyatu, dan akhirnya berubah menjadi 3 lampu pedang besar, yang dipotong ke arah lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya dari 3 arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 3 serangan mengerikan, roh pedang tak berujung berdifusi kemana-mana, memotong bekas pedang ganas di ngarai di samping jurang. Setelah serangkaian jeritan, sisanya terbunuh oleh kekuatan yang mengerikan. Hanya 2 calon kaisar yang masih hidup. Tapi wajah kedua calon kaisar itu pucat. Bukankah kalian berdua datang dan bergandengan tangan dan ingin mati di sini bersama? Pria tua berjubah ungu itu berteriak pada Luming. Tapi Luming sepertinya tidak mendengar, menarik bulan musim gugur, menuju Tai Sui Baolian. Roh jahat pedang, dia merasakan krisis yang mengerikan, dia punya perasaan, bahkan jika dia bergandengan tangan dengan lelaki tua berjubah ungu, dia tidak bisa bergegas keluar. Kamu hanya dapat bergegas keluar jika kamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Brengsek. Pria tua berjubah ungu itu meraung dan bergandengan tangan dengan para wanita istana. Sungai kedua hukum berubah menjadi serangan yang mengerikan dan meledak. Begitu dia menginjak pedang, 3 lampu pedang terbentuk kembali dan menebas pria tua berjubah ungu itu. Wanita tua dan lelaki tua itu kaget. Saat ini, Luming dekat dengan Tai Sui Baolian, yang membuat mata Jiansha membeku. Pedang besar di tangannya bergetar sedikit, dan lusinan lampu pedang yang mengerikan membunuh mereka. Pelat susunan Tai Chi. Hati Luming bergerak, dan alisnya bersinar. Pelat susunan Tai Chi muncul, dengan cepat tumbuh lebih besar dan menghalangi di depan mereka. Kong, kong, kong. Cahaya pedang terpotong pada piringan susunan Tai Chi, yang bergetar hebat dan percikan api memancar kemana-mana. Tapi pelat susunan Tai Chi adalah harta kekaisaran. Itu kokoh dan abadi, dan tidak ada jejak yang tersisa di sana. Luming dan Qiu Yue terus bergegas menuju Tai Sui Baolian. Kelopak Tai Sui Baolian beriak. Tampaknya Luming dan Luming baru saja akan melarikan diri. Segel. Luming mengeluarkan sepatah kata pun, dan kemudian dia melihat tanah di sekitar Tai Sui Baolian tiba-tiba muncul rune yang padat. Rune ini membentuk kekuatan segel, seperti jaring besar, yang menutupi Tai Sui Baolian. Tai Sui Baolian memancarkan semangat pedang yang cerah. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar, tetapi mereka terhalang oleh kekuatan segel. Dengan pengalaman terakhir kali, Luming tidak menahan tangannya. Selama tumbukan, Luming telah menyusup ke dalam aturan susunan ke dalam tanah, dan melalui tanah datang ke Tai Sui Baolian. Lalu tiba-tiba melancarkan serangan, dan tentu saja, Tai Sui Baolian disegel. Begitu Luming dan Qiu Yue bergegas lewat, Luming mengambil Tai Sui Baolian dan memasukkannya ke peta gunung dan sungai. Pergi. Begitu Tai Sui Baolian tiba, Luming dan Qiu Yue berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bergegas menuju jurang dari arah lain. Jika kamu ingin pergi, tinggalkan semuanya untukku. Jiansha mengeluarkan suara dingin. Hari ini, dia tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Jika seseorang pergi, dia akan habis jika dia menyebarkan beritanya untuk menarik tokoh kekaisaran yang sebenarnya. Melambaikan pedang besar di tangannya, cahaya pedang muncul di atas Luming dan Qiu Yue, dan menebas ke arah mereka. Luming melawan dengan pelat susunan Tai Chi. Semua lampu pedang dipotong pada pelat larik Tai Chi. Pelat susunan Tai Chi bergetar, dan bentuk tubuh Luming dan Qiu Yue juga diblokir. Membunuh. Jiansha memblokir Luming dan Qiu Yue dengan cahaya pedang, dan memberi lebih banyak energi pada pria tua berjubah ungu dan wanita istana itu. 3 lampu pedang besar yang menyerang pria tua berjubah ungu dan wanita istana sekali lagi diringkas menjadi cahaya pedang yang lebih besar. Cahaya pedang ini, mengirimkan nafas, lebih menakutkan. Bab 1895 Subscribe Penatua. Sua. Dengan cahaya pedang terputus, bahkan dengan pencapaian pria tua berjubah ungu dan wanita istana, mereka hampir tidak bisa menghentikannya. Sungai hukum hampir pecah, dan darah menyembur ke dalam mulut. Tetapi dalam keputusasaan mereka, pedang itu ditebang lagi, dan mereka hanya bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Bulan musim gugur, kamu memasuki peta gunung dan sungai. Luming mentransmisikan suara ke bulan musim gugur, dan peta gunung dan sungai terbang keluar, dan bulan musim gugur dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai. Alis Luming bersinar lagi dan mempersembahkan korban ke Tungku Dayan. Tubuh Luming langsung bergegas ke Tungku Dayan, lalu mengendalikan Tungku Dayan dan bergegas ke atas. Kompor Dayan dan adalah harta karun Dayan dan Hall. Aku tidak tahu tingkat harta apa itu, tetapi itu benar-benar di atas pelat susunan Tai Chi. Kapan? Lampu pedang terus-menerus memotong kompor Dayan dan, yang bergetar, tetapi akhirnya perlahan-lahan berdampak ke atas. Ini adalah rencana Luming untuk membiarkan pria tua berjubah ungu dan wanita istana, keduanya menjadi kaisar, berpegangan pada roh jahat pedang dan bergegas keluar dengan kompor Yan dan yang besar. Jika dia dan lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya bersama-sama, menghadapi serangan habis-habisan roh jahat pedang, mereka tidak ingin bergegas keluar.
Mata Jiansha juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka ada begitu banyak harta di tubuh Luming, satu persatu, yang lebih baik dari yang lain. Jika dia tidak bisa menyisihkan tangannya seperti ini, dia mungkin akan dilarikan keluar oleh Luming. Jangan berpikir, hari ini, kalian semua akan tinggal. Harta karun ini milikku. Roh jahat pedang meraung rendah, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang berdarah. Cahaya darah ini, yang baru saja dia serap, mengalir keluar dari tubuhnya seperti air saat ini. Mereka terlihat sangat aneh. Kemudian, cahaya darah mengalir ke pedang besar di tangannya, dan kemudian terbakar seperti nyala api. Pedang besar di tangannya sepertinya berubah menjadi pedang pembunuhan yang mengerikan. Kembalilah ke tempatmu. Cahaya pedang besar yang menyerang lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya sebelumnya juga terbang ke pedang raksasa dan menyatu untuk membuat pedang besar di tangan Jiansha lebih menakutkan. Sua. Pedang itu jatuh ke udara, dan pedang besar di tangannya ditebaskan ke arah pria tua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana. Kekuatan pedang yang menakutkan, menutupi langit dan bumi, sangat menakutkan. Itu membuat ruang bergetar, seolah-olah memiliki kemampuan untuk menciptakan langit dan bumi. Tidak baik. Pria tua berjubah ungu dan wajah wanita berpakaian istana berubah dengan liar, menunjukkan ekspresi ketakutan. Kekuatan pedang ini telah melampaui jangkauan Kaisar Zun dan sangat dekat dengan serangan Kaisar Wu. Pukulan ini, mereka akan mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Pria tua berjubah ungu itu meraung di dalam hatinya, dan matanya ganas. Tiba-tiba, dia memukul wanita istana dengan satu tangan, menerbangkan wanita itu ke langit dan terbang menuju pedang. Kamu, berarti. Wanita istana meraung, matanya dipenuhi amarah dan kepanikan yang tak ada habisnya. Tetapi saat ini, untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa keluar dan melawan. Dia menggunakan segala macam cara, dan semua jenis prajurit suci juga menghabisi mereka. Tapi di bawah pedang Jiansha, semuanya sia-sia. Ketika pedang itu dipotong, semua pertahanan wanita istana, juga miliknya, dihancurkan oleh pedang besar itu. Anak laki-laki. Lelaki tua berjubah ungu itu bergegas ke Luming setelah memukul wanita berpakaian istana. Luming menghabisi tentara kaisar terus-menerus. Jika dia bisa menangkap tentara kekaisaran Luming, genggamannya untuk bergegas keluar akan sangat meningkat. Namun, Jiansha tidak akan membiarkannya melakukannya. Hei, jika kamu ingin pergi, mati untukku. Setelah membunuh wanita berpakaian istana, Jiansha muncul di atas pria tua berjubah ungu. Pria tua berjubah ungu itu seputih salju. Tidak. Dia mendesis dan meraung, tetapi cahaya pedang terputus, dan dia melangkah ke jejak para wanita istana dan menghilang dalam cahaya pedang. Dia mendorong wanita berpakaian istana ke roh jahat pedang, tetapi dia sendiri hanya hidup beberapa napas lagi. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah di Tungku Pildayan. Jiansha selalu memisahkan beberapa cahaya pedang untuk memblokirnya. Saat ini, dia tidak terburu-buru terlalu jauh. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pria tua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana, dua orang kuat di kerajaan semu, terbunuh begitu cepat. Jiansha jelas menggunakan metode jangka pendek untuk meningkatkan kekuatan tempur, sehingga kekuatan tempurnya sangat dekat dengan kekuatan kaisar. Nak, giliranmu sekarang. Pedang Sa mencibir dan melangkah keluar. Itu muncul di langit Tungku Dayan, dan pedang besar itu ditebang. Ledakan. Pedang dipotong di Tungku Dayan, yang bergetar seperti cangkang. Itu jatuh ke jurang dan menyentuh tanah dengan keras. Seluruh jurang bergetar hebat, dan tanahnya hancur menjadi lubang besar, yang sedalam 100 meter. Tungku Dayan begitu bertatakan di lubang. Di Tungku Pildayan, Luming memuntahkan darah dan terlihat pucat. Meskipun dia memiliki perlindungan Tungku Dayan, dan pihak lain tidak dapat memecahkannya, bagaimanapun juga, pencapaian Luming terbatas, dan dia tidak dapat memberikan kekuatan Tungku Dayan sepenuhnya. Terlebih lagi, pencapaiannya jauh dari satu sama lain. Kekuatan pihak lain, hanya mengguncang Tungku, membuat Luming terluka. Harta ini benar-benar luar biasa. Haha, hari ini aku tidak hanya ingin melangkah ke tingkat kekaisaran, tetapi juga mendapatkan beberapa harta langka. Ini benar-benar pertolongan Tuhan bagiku. Roh jahat pedang tertawa, muncul di langit Tungku Dayan, adalah pedang ke Tungku Dayan. Bang! Getaran gila Tungku Dayan, kekuatan yang mengerikan, sehingga tanah di sekitarnya pecah berkeping-keping, lubang sedalam 100 meter, meledak lagi, menjadi lebih besar. Kejutan kompor Pildayan menghasilkan kekuatan yang mengerikan, yang membombardir Luming, yang membuat Luming memuntahkan darah dan membuat lukanya semakin parah. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Otak Luming berputar dengan cepat, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, untuk sementara, dia tidak punya jalan keluar. Kekuatannya terlalu berbeda dari sisi lain. Bahkan jika ada kompor Yan dan yang besar, dia tidak bisa melindunginya. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan terkejut sampai mati, dan bahkan kekuatan sucinya akan habis. Sulit untuk mengontrol Tungku Dayan. Kapan kamu bisa bersembunyi? Potong, potong, potong. Roh jahat pedang meminumnya, dan pedang besar yang terkondensasi oleh sumber pedang tak berujung terus menebas menuju Tungku Dayan.
Seluruh jurang bergetar. Di tanah, ada retakan seperti sarang laba-laba yang memanjang ke segala arah. Di Kualidayan, Luming bekerja dengan seluruh kekuatannya, dan hukum kekacauan melindungi tubuhnya. Kekuatan suci menembus tubuhnya, tetapi kekuatan getaran yang menakutkan masih membombardirnya terus-menerus, membuat lukanya semakin serius. Setelah beberapa saat, Jiansha membombardir ratusan gerakan. Luming sangat tertekan dan terluka parah. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Luming berubah. Dia merasa sulit baginya untuk mengendalikan Kualidayan. Ledakan. Benar saja, ketika Jiansha terputus lagi, tungku Dayan bergetar, mulai menyusup tajam, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya, yang terbang ke alis Luming dan menghilang. Tubuh Luming muncul di dalam lubang. Haha, nak, kamu akhirnya keluar. Sekarang, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Pedang Sa tertawa getir dan memiliki rasa membunuh yang kuat. Untuk menghadapi Luming, dia menghabiskan banyak energi. Sekarang, dia bahkan tidak yakin bisa menyerang wilayah Kaisar Wu. Semua ini merugikan Luming. Dia akan membuat Luming mati dengan jelek. Bab 1896 Subscribe Penatua. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Luming berpikir cepat tentang tindakan balasan. Sekarang, Luming memiliki cara terakhir, yaitu memasuki peta gunung dan sungai. Tapi begitu dia memasuki peta gunung dan sungai, itu akan diekspos di depan pihak lain dan dikendalikan oleh pihak lain. Apalagi, dia tidak yakin peta gunung dan sungai bisa saling menghalangi. Peta gunung dan sungai hanyalah semacam harta karun di dalam gua. Kekuatan pertahanannya tidak sekuat kompor Dayan dan jika dia memasuki peta gunung dan sungai, dia akan benar-benar pasif dan membiarkan daging manusia dan ikan. Apakah itu akan jatuh di sini hari ini? Luming mengepalkan tinjunya dan sangat tidak rela. Sepanjang hidupnya, dia telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Dia belum menerobos satu persatu. Dia tidak mau jatuh pada ini. Dia akan menginjak puncak seni bela diri. Mati. Saat ini, pedangnya dingin dan tidak berbicara omong kosong. Pedang besar di tangannya ditebang ke arah Luming. Pedang ini bisa membunuh seorang kaisar, dan kekuatannya luar biasa. Tubuh Luming sangat kuat sehingga sulit bagi Luming untuk mematahkan tubuhnya. Pedang ini tidak bisa dilawan. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku memiliki kerabat dan teman yang membutuhkan aku untuk melindungi, orang tua aku membutuhkan aku untuk menjaga. Xiao Qing tidak tahu di mana dia sekarang. Aku ingin menemukannya, dan siang-siang, jangan pergi. Begitu aku mati, bulan musim gugur akan mati. Aku tidak bisa mati, aku akan melangkah ke atas dan mengubah hidupku melawan cuaca. Luming meraung di dalam hatinya dan mengeluarkan semangat juang yang tak terbatas. Bahkan dalam situasi putus asa, dia tidak mau bertarung. Bahkan jika dia kalah, dia akan bertarung. Bahkan jika dia mati, dia akan bertarung sampai mati. Matanya penuh warna pantang menyerah. Dia pantang menyerah pada Jiansha dan takdir. Kong. Saat itu, suara pedang terdengar di langit. Di peta gunung dan sungai, pedang batu langsung menembus penghalang peta gunung dan sungai, terbang keluar dan mengapung di atas Luming. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dari pedang batu dan melesat ke langit. Lampu pedang, yang dipotong oleh pedang, langsung rusak. Ini, pedang surga. Luming tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis, pedang Kaisar Surga tiba-tiba akan keluar dan memblokir salah satu pedang yang lain. Pedang ini. Mata Jiansha juga tertuju pada pedang Kaisar Surga. Aku tidak tahu mengapa, ketika dia melihat pedang itu, hatinya bergetar. Pedang dewa yang tiada taraf. Jika aku mendapatkan pedang ini, aku dapat menembus belenggu dalam sekejap dan mencapai alam Kaisar Wu. Bahkan kemudian, aku dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di mata Jiansha, ada cahaya yang menyala-nyala. Dia adalah roh jahat pedang yang telah dibesarkan secara tidak sengaja dari kuburan pedang Tai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki kebijaksanaan. Tapi bagaimanapun, itu tidak cukup. Sulit baginya untuk dipromosikan. Ini jauh lebih sulit daripada manusia, klan iblis, binatang buas, dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos Kaisar Wu. Tetapi karena Luming, kesempatan untuk menerobos menjadi misterius lagi. Namun, Luming sebenarnya memiliki pedang tiada taraf di tangannya. Dia memiliki perasaan bahwa selama dia mendapatkan pedang yang tiada taraf ini, dia akan dapat melambung di masa depan, dan bahkan kecepatan kultivasinya dapat melambung tinggi. Dia harus memiliki pedang ini. Nak, ada begitu banyak harta di tanganmu. Beri aku pedang ini dengan patuh, dan aku bisa memberimu waktu yang baik. Jiansha menatap Luming dengan dingin, tapi warna serakah di matanya sulit disembunyikan. Jika kamu melepaskanku, aku bisa memberikannya padamu. Mata Luming berkilat. Yah, aku berjanji untuk membiarkanmu pergi dan memanggilku pedang. Tanpa ragu, Jiansha langsung mengangguk. Kamu pikir aku bodoh dan aku akan memberikannya padamu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mengingkari kata-katamu? Saat aku keluar, aku akan memberikannya padamu. Lu Mingdao. Nak, sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku.
Jika tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Pedang Sa berbicara dengan dingin, dan napasnya menjadi kuat kembali. Pedang besar di tangannya mengirimkan gelombang yang mengerikan. Sua. Dia memotongnya lagi, dan kekuatan pedang itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bersenandung. Pedang Kaisar Surga bergetar sedikit, dan tirai pedang berserakan di atasnya menyelimuti Lu Ming. Cahaya pedang Jiansha terpotong di layar cahaya, seperti air yang menetes ke laut, tanpa gelombang, langsung menghilang. Tidak menghilang, tapi diserap oleh pedang Kaisar Surga. Bersenandung. Pedang Kaisar Surga bergetar lagi, mengirimkan daya tarik yang mengerikan. Wajah Jiansha sangat berubah. Pada saat ini, dia merasakan pedang Kaisar Surga, dan ketertarikan yang mengerikan pecah. Pedang besar di tangannya akan terbang langsung ke pedang Kaisar Surga. Bahkan, beberapa dari mereka melepaskan diri dari pedang raksasa itu dan terbang ke pedang Kaisar Surga, tetapi menghilang. Pedang Kaisar Surga bergetar sedikit, seolah sangat bersemangat. Daya tariknya lebih kuat. Berhenti, berikan aku pedang. Roh jahat pedang meraung. Di atasnya, ada cahaya darah yang mengalir keluar dan membakar dengan ganas, yang sangat meningkatkan kekuatannya dan menstabilkan pedang besar di tangannya. Kamu adalah pedang yang luar biasa, tetapi jika kamu ingin menelan sumber pedangku, jangan pikirkan itu. Pedang yang diminum Sa dan matanya sedingin pisau. Bagaimana dengan aku? Saat itu, suara dingin terdengar. Itu bukan Lu Ming. Selain Lu Ming dan Jiansha, ada orang ketiga di sini. Luo Xiang. Lu Ming langsung memikirkan Luo Xiang. Rasa spiritualnya menyebar. Seperti yang diharapkan, Luo Xiang membuka matanya dan pedang hitam putih melayang di kepalanya. Itu jiwa pedangnya. Luo Xiang tidak mati. Kamu belum mati. Jiansha berteriak. Bagaimana aku bisa mati jika kamu tidak mati? Telan. Luo Xiang berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika kata terakhir diucapkan, pedang besar yang tertancap di tanah di belakangnya bergetar hebat. Kong. Pedang itu meraung, dan pedang besar itu, dengan cahayanya yang cemerlang, mengeluarkan daya tarik yang mengerikan dan menyelimuti roh jahat pedang itu. Pedang besar di tangan Jiansha, tiba-tiba beberapa sumber pedang terbang keluar dan tidak masuk ke dalam pedang raksasa itu. Pada saat ini, pedang Kaisar Surga juga memanfaatkan kesempatan untuk meledakkan ketertarikan. Wah. Pedang raksasa di tangan Jiansha telah terbang ke pedang Kaisar Surga. Pedang Kaisar Surga dan pedang besar di belakang Luo Xiang meledak pada saat bersamaan. Roh jahat pedang tidak bisa menolak. Yang membuatnya ngeri, dia bahkan tidak bisa pergi dari sini. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tersedot oleh pedang Kaisar Surga dan pedang raksasa di belakang Luo Xiang. Namun, pedang besar di tangannya terus-menerus dipisahkan satu sama lain dan diserap oleh pedang Kaisar dan pedang raksasa. Wah! Tiba-tiba, dua sumber pedang terbang ke arah Lu Ming. Ini. Lu Ming merasa bahwa itu adalah pedang Kaisar Surga, dan dia dihadiahi dengan itu, yang membuat Lu Ming sedikit bingung. Namun, sumber pedang adalah hal yang baik. Lu Ming mengeluarkan kekuatan menelan, menyerap energi dari dua sumber pedang ke dalam tubuhnya, duduk bersila dan mulai memurnikan. Bab 1897 Subscribe Penatua. Di medan eliksir, dua hati suci sedang dalam ayunan penuh. Kekuatan suci tumbuh perlahan dan mengalir ke empat anggota tubuh Lu Ming. Cedera Lu Ming mulai pulih. Di sisi lain, situasi Luo Xiang sangat mirip dengan Lu Ming. Namun, pedang besar itu akan memisahkan sumbernya dan terbang ke Luo Xiang. Itu diserap oleh jiwa pedang Luo Xiang. Luo Xiang duduk di sana, tidak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dengan satu pikiran untuk berlatih. Tidak. Pendekar pedang itu meraung dan meledak terus-menerus. Dia ingin melawan, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia dan dia sulit untuk bergerak. Dia tampaknya tertahan, dan karena sumber pedang di tangannya terus-menerus tertarik, kemampuannya untuk melawan menjadi semakin lemah. Namun, ada terlalu banyak sumber pedang di pedang besar itu. Mereka tidak dapat diserap untuk sementara waktu. Waktu, kehilangan cepat, hari demi hari. Dengan kekuatan tubuh roh Lu Ming, suatu hari lukanya sembuh. Kemudian dia menggunakan kekuatan sumber pedang untuk menyempurnakan Zhen Yuan dan meningkatkan kultivasinya. Ketika energi sumber pedang disempurnakan, dua sumber pedang akan terbang ke arahnya dan dimakan serta disempurnakan oleh Lu Ming. Dengan hilangnya waktu, kultivasi Lu Ming menjadi semakin kuat, mendekati yang paling suci. Waktu hilang hari demi hari. Dalam sekejap, itu adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, sumber pedang tak berujung di tangan Jiansha hampir diserap oleh pedang Kaisar Surga dan pedang raksasa. Lu Ming juga menyempurnakan banyak sumber pedang. Kultivasinya telah mencapai batas resi agung dan sangat dekat dengan tanah suci. Tidak mudah mematahkan Roh Kudus. Meskipun Lu Ming memurnikan banyak sumber pedang selama periode ini, dia masih belum membuat terobosan. Dia membutuhkan kesempatan. Tapi Lu Ming sangat puas. Sangat sulit bagi orang bijak yang agung untuk menerobos yang paling suci. Butuh waktu lama untuk menumpuk. Jika akumulasi tidak cukup, sulit untuk ditingkatkan sama sekali. Seperti Qiu Yue,
Ketika Lu Ming melihat Qiu Yue sudah menjadi orang suci yang hebat, tetapi sampai sekarang, itu belum menembus yang paling suci, yaitu akumulasi. Hanya ketika akumulasi mencapai tingkat tertentu, kita dapat melakukan terobosan secara alami. Jika dikatakan normal, budidaya dua hati suci Lu Ming tidak dapat ditembus tanpa akumulasi bertahun-tahun. Tapi sekarang, Lu Ming telah menyelesaikan akumulasi beberapa tahun hanya dalam 3 bulan. Pedang Kaisar Surga telah menyerap banyak sumber pedang. Ada cahaya putih terang di atasnya. Itu terlihat sangat misterius. Dan di belakang Luo Xiang, pedang besar itu juga mekar dengan cahaya pedang yang indah. Di atasnya, ada banyak garis indah yang beredar. Tidak, aku tidak mau. Jiansha berbisik pada dirinya sendiri. Saat ini, napasnya sangat lemah dan lemah. Ketika sumber pedang terakhir diserap, pedang Kaisar Surga bergetar. Semua nafas menyatu dan berubah menjadi pedang batu biasa. Itu terbang ke alis Lu Ming dan tergantung di lautan pengetahuan Lu Ming. Pikiran Lu Ming tergerak, dan pedang Kaisar Tian muncul di tangan Lu Ming. Namun, setelah Lu Ming menyuntikkan kekuatan suci, dia menemukan bahwa itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan pedang Kaisar Tian tidak merespon sama sekali. Apakah ini benar-benar pedang Kaisar Surga? Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Lu Ming terdiam dan mengembalikan pedang Kaisar Surga ke laut. Pada saat ini, pedang besar di belakang Luo Xiang bergetar seolah hendak menembus tanah. Cahaya pada pedang lebih terang, dan daya tarik yang lebih kuat menyelimuti pedang. Jiansha tampak ketakutan dan berteriak, tidak. Dia berjuang dengan liar, tetapi semuanya sia-sia. Tubuhnya terbang ke pedang besar itu, dan menghilang ke dalam pedang besar itu. Kong! Pedang itu berdengung, dan seluruh lembah berguncang hebat. Lu Ming terbang keluar dari lubang dan berdiri di udara untuk melihat dari kejauhan. Pedang besar itu bergetar semakin keras. Akhirnya, ia keluar dari tanah dan terbang ke langit. Setelah terbang di udara selama 1 lingkaran, ia langsung menuju ke Luo Xiang. Ketika dia mendekati tubuh Luo Xiang, itu menjadi semakin kecil, dan menghilang ke alis Luo Xiang. Saat ini, Luo Xiang membuka matanya, dan nafas yang kuat keluar. Orang suci yang hebat selesai. Lu Ming terkejut. Prestasi Luo Xiang telah mencapai kesempurnaan Santo Agung. Tampaknya Luo Xiang juga memiliki peluang besar karena pedang besar ini. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa tubuh roh Luo Xiang tidak sama, tetapi berevolusi ke tingkat roh surgawi berukuran sedang. Pada awalnya, ketika Lu Ming pertama kali melihat Luo Xiang, tubuh rohnya lebih rendah dari tubuh roh. Tidak mudah hamil selama 15 tahun. Lu Ming berbisik. Dia sudah lama berpikir bahwa Luo Xiang tidak sederhana. Dia telah menguasai hukum kecepatan dan kelambatan lebih awal, yang merupakan salah satu prinsip raja. Sekarang dia telah mencapai kesucian yang agung dan memperoleh pedang raksasa. Selain itu, ia memiliki jiwa pedang yang luar biasa dalam kultivasinya. Kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Luo Xiang bangkit dan menatap Lu Ming dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, Lu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka Changzu akan bertemu di sini pada hari itu. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Ada apa denganmu, dan tuanmu? Berbicara tentang ini, Lu Ming berhenti dan menghela nafas. Tuanku, dia jatuh. Luo Xiang membuka mulutnya dengan tatapan sedih di matanya. Dengan baik. Lu Ming mengangguk dan berkata, dia sepertinya telah kehilangan kecerdasannya dan jiwanya sudah tidak ada lagi. Jiwanya dihancurkan oleh pedang itu. Luo Xiang berkata, Lu Ming, ayo pergi dari sini dulu, dan berbicara sambil berjalan. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu bangkit bersama Luo Xiang, terbang ke jurang, dan terbang menuju pintu keluar makam pedang. Sepanjang jalan, tidak ada kecelakaan. Segera, mereka terbang keluar dari kuburan pedang dan terbang ke kejauhan. Dalam perjalanan, Luo Xiang juga memberitahu Lu Ming apa yang terjadi setelah mereka melarikan diri dari Changzu. Setelah melarikan diri dari Changzu, mereka tidak sampai di Tanah Suci Bulan Kuno. Sebaliknya, mereka mengikuti karavan dan membawa susunan transmisi ke makam pedang Tai. Kemudian, Luo Xiang mengikuti pemimpin sekte pedang hidup dan mati ke kuburan pedang untuk berpetualang dan berlatih, dan secara tidak sengaja masuk ke dalam jurang. Selain pedang seni bela diri, yang telah menarik pedang lain dengan darah. Oleh karena itu, Jiansha membelah jiwa Jiansha, menghancurkan jiwa pemimpin sekolah pedang hidup dan mati dan mengendalikannya. Luo Xiang mendapat perlindungan dari pedang raksasa itu karena dia memiliki jiwa dari pedang itu. Selain itu, Luo Xiangxiu memiliki roh pedang, yang menghancurkan jiwa roh jahat pedang yang dipisahkan oleh roh jahat pedang. Jadi sebelumnya, Jiansha mengira Luo Xiang sudah mati. Sebenarnya, Luo Xiang belum mati, dan memiliki hubungan dengan Jujian. Namun, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menjadi lawan Jiansha. Pada akhirnya, pedang Kaisar Surga muncul dan mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menarik Jiansha. Luo Xiang kemudian mulai bekerja sama dengan pedang raksasa untuk menyerang Jiansha. Lu Ming tiba-tiba mengerti sebab dan akibat. Luo Xiang juga merupakan berkah tersembunyi, dan dia memiliki petualangan yang hebat. Sayangnya, pemimpin sekte pedang hidup dan mati jatuh di sini, yang membuat Luo Xiang sangat murung.
Dua orang terbang lebih dari 100.000 mil jauhnya dan jatuh di puncak gunung. Luming memanggil bulan musim gugur dari peta gunung dan sungai. Bulan musim gugur baru saja keluar, sangat terkejut, Luming akan menjelaskannya sekali. Bab 1898 Subscribe Penatua. Setelah mendengarkan Qiu Yue, dia juga cukup terkejut. Tanpa diduga, pedang Tiandi yang ditarik Luming di kota Tiandi pada awalnya akan memainkan peran besar di sini dan menyelamatkan mereka. Bulan musim gugur, dengan semua bahannya, lebih baik menyempurnakan pil penyembuh di sini. Lu Mingdao. Ngomong-ngomong, bahannya sudah terkumpul, jadi Lu Ming ingin menyempurnakan pil Huisen lebih awal. Selain itu, prestasi Luo Xiang telah melonjak, dan butuh waktu untuk mengkonsolidasikannya. Lebih baik memperbaikinya di sini. Pokoknya lingkungan di sini lebih tersembunyi dan tidak takut diganggu. Yah, tidak apa-apa. Autumn Moon mengangguk dan matanya bersinar dengan harapan. Dia juga ingin tahu ingatan apa yang telah dia hilangkan. Seseorang, mengetahui bahwa ingatannya telah dicabut, menjadi kosong. Dia akan selalu memikirkannya dan penasaran. Ini juga akan menyebabkan obsesinya dan memengaruhi latihannya. Segera, Luming mengeluarkan kuali Dayan dan melafalkan metode pemurnian pil Huisen di benaknya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengeluarkan semua jenis materi satu persatu. Pil Huisen adalah pil tingkat tinggi dan langka. Memurnikannya juga sangat rumit. Ini adalah proses yang lambat dan tidak bisa cemas. Luming memasukkan bahan pertama ke dalam tungku Dayan dan mulai memperbaikinya. Ketika bahan pertama hampir padam, bahan kedua dimasukkan sesuai urutan, dan pendinginan dimulai. Kedua bahan itu menyatu bersama dengan cara yang aneh. Tentunya investasi pertama adalah bahan pembantu. Luo Xiang dan Qiu Yue duduk di kedua sisi Luming, terpisah beberapa mil. Mereka berlatih dan melindungi Dharma Luming. Waktu terus berjalan hari demi hari. Kali ini, butuh setengah bulan untuk menyempurnakan obatnya. Bang dang. Setengah bulan kemudian, hati Luming bergerak, penutup kompor terbuka, dan sebuah pil terbang keluar. Selesai. Luming sangat gembira, mengulurkan tangan dan menyedot pil itu ke tangannya. Luming tampak seperti dua kacang polong. Itu benar-benar sama dengan resepnya. Butuh waktu setengah bulan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sosok itu berkedip, Qiu Yue dan Luo Xiang muncul di depan Luming. Qiu Yue melihat pil di tangan Luming dan menantikannya. Qiu Yue, pil Huisen telah berhasil disempurnakan. Ambillah. Lu Mingdao. Bagus. Qiu Yue mengangguk, mengambil pil itu, menelannya tanpa ragu, lalu duduk bersila dan mulai memurnikan. Aku harap aku bisa berhasil. Luming mengepalkan tinjunya dan gugup. Huisen dan belum tentu 100% mampu memulihkan memori Qiu Yue, tetapi juga memiliki kemungkinan gagal. Jika gagal, akan sulit menemukan bahan pil Huisen lagi. Namun, bulan musim gugur selalu bersamanya, dan itu memiliki beberapa efek, yang juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Luming dan Luo Xiang berdiri di tepi menunggu. Ada lapisan cahaya pada Qiu Yue, dan hukum Yin Dan yang terus mengalir. Ini jelas memurnikan pil. 3 hari kemudian, Qiu Yue membuka matanya. Apakah kamu sudah pulih? Hati Luming melonjak. Di mata Qiu Yue, dia mulai menunjukkan warna bingung. Perlahan, matanya pulih. Matanya menatap Luming, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Tubuhnya bergerak dan mengalir ke arah Luming, dan mengalir ke pelukan Luming. Tuan muda, bulan musim gugur mengingatmu. Tuan muda, kamu akhirnya datang untuk menemukan Qiu Yue. Dengan itu, air mata Qiu Yue berjatuhan dan membasahi pakaian Luming. Bulan musim gugur, apakah kamu ingat? Tanya Luming. Dengan baik. Qiu Yue mencoba yang terbaik untuk menyeka air matanya di pakaian Luming. Kemudian dia berkedip pada Luming dan berkata, Tuan muda, aku sudah pulih. Aku sudah kembali. Jangan salahkan Qiu Yue atas apa yang terjadi sebelumnya. Yang dia maksud, tentu saja, adalah sikap Qiu Yue terhadapnya, bahkan ketika dia pertama kali bertemu lawan Luming. Tidak heran, tentu saja, kamu harus dihukum jika kamu berani melakukan ini pada tuan muda kamu. Kata Luming dengan wajah lurus. Yah, bagaimana dengan itu? Qiu Yue bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu katakan? Luming tertawa. Qiu Yue tiba-tiba maju dan mencium bibir Luming, lalu menatap Luo Xiang di sebelahnya. Luo Xiang segera mengalihkan pandangannya dan dengan sengaja melihat ke arah lain, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Apakah ini baik-baik saja? Autumn Moon tersipu dan suaranya menjadi semakin rendah. Kamu gadis, sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu semakin berani. Luming tersenyum pahit. Tapi dia seperti dua kacang polong dalam pikiran. Kenangan bulan musim gugur akhirnya pulih dan memandangnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan 10 tahun lalu. Qiu Yue meludahkan lidahnya dan membuat wajah. Bulan musim gugur, ayo kembali ke halaman suci Yuanshan. Luming berkata sambil tersenyum. Tuan muda, aku khawatir aku belum bisa kembali. Segera setelah ingatan aku pulih, aku merasa seperti akan menerobos yang paling suci. Jika aku melewatkan momen ini. Bulan musim gugur berbisik. Terobosan. Luming senang, tapi tidak terlalu terkejut.
Qiu Yue telah mencapai kesempurnaan dari orang bijak agung. Dia telah mengumpulkan untuk waktu yang lama dalam kesempurnaan orang bijak yang agung, dan akumulasinya sudah cukup. Sekarang, segera setelah ingatan pulih, wajar jika janin akan tercerahkan dan pikiran serta pikiran dapat mencapai terobosan. Ngomong-ngomong, kami tidak punya hal lain penting bagimu untuk menerobos. Kami menunggumu di sini. Lu Mingdao. Jika kamu melewatkan waktu ini, kamu tidak tahu kapan waktu berikutnya. Ini buang-buang waktu. Dengan baik. Autumn Moon mengangguk, lalu melayang ke depan, dalam latihan darat. Lu Ming dan Luo Xiang melindungi bulan musim gugur. Qiu Yue menutup matanya dan tenggelam dalam kultivasi yang mendalam. Dia tidak mendengar tentang urusan luar negeri dan membuat terobosan dengan sepenuh hati. Di tubuhnya, kekuatan suci melonjak, dan hukum yin dan yang melilitnya. Setiap hari, napasnya akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, setengah bulan terakhir, nafas tubuh bulan musim gugur mencapai puncaknya. Ledakan. Sesuatu sepertinya rusak, Qiu Yue menghembuskan nafas yang kuat, bergegas ke langit. Setelah itu, Qiu Yue membuka matanya dan melambaikan tangannya. Banyak batu asli muncul. Qiu Yue mulai menyerap ki asli dari batu asli dan langit dan bumi. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, nafas bulan musim gugur mencapai puncaknya. Nafas suci. Bulan musim gugur, yang pertama melangkah ke yang suci, untuk mencapai yang suci. Dengan bakat Raja Bulan musim gugur, dia melangkah ke tempat suci, dan kekuatan tempurnya benar-benar melonjak. Bahkan sekarang Lu Ming tidak yakin bisa mengalahkan Qiu Yue. Setelah beberapa saat, bulan musim gugur menyelesaikan latihannya, mengatur napasnya dan berdiri. Bulan musim gugur, selamat. Lu Ming datang selangkah demi selangkah dan melihat bulan musim gugur. Gadis kecil yang tumbuh bersamanya saat itu telah menembus tempat maha suci, dan ditempatkan di tanah luas Yuanshan. Siapa yang bisa mengharapkan hal seperti itu? Terima kasih kepada Tuan Muda, jika tidak, aku tidak akan menembus begitu cepat. Cara senyum bulan musim gugur. Yah, ayo kembali. Lu Ming mengeluarkan pesawat ulang-alik yang rusak, dan ketiga orang itu memasuki pesawat ulang-alik yang rusak. Pesawat ulang-alik yang rusak terbang dengan listrik dan terbang ke tempat transmisi terdekat. Bab 1899 Subscribe Penatua. Kota Tiandi selalu makmur, sebagai tanah suci pertama Yuanshan, telah mengumpulkan banyak orang kuat. Namun, platform tempat pedang Kaisar Surga berada kehilangan kegembiraan masa lalu. Sejak pedang Kaisar Surga dicabut oleh Lu Ming, tidak ada yang tertarik padanya. Di atas peron, seorang pemuda berdiri di udara. Pria muda itu seputih salju, pakaiannya putih, sepatu dan kaus kakinya semuanya putih, rambut hitamnya tersebar, dan matanya menyilaukan seperti 2 bintang. Tetapi pada saat ini, tubuh pemuda ini, tetapi mengirimkan nafas teror, mata-mati menatap platform itu. Kapan pedang Kaisar Surga dicabut? Orang-orang muda berbicara dengan suara dingin. Di samping pemuda itu, ada seorang lelaki tua dengan tatapan muram di matanya dan berkata, sekitar 5 bulan yang lalu. Siapa ini? Pemuda itu terus bertanya. Pria ini mengendalikan hukum kekacauan. Dia adalah Tian Jiao yang sangat muda. Kami telah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Itu adalah Tian Jiao dari Yuanshan Sheng Yuan. Namanya Lu Ming. Orang tua itu menjawab. Hukum kekacauan. Lu Ming, aku berani mengambil pedang Sungai Sing Sing. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ketika seorang pemuda membuka mulutnya, matanya penuh dengan peluang untuk membunuh. Ternyata dia adalah Tian Jiao, putra keabadian, Star River, orang nomor 1 dalam daftar Raja Suci. Tapi bocah itu juga pintar. Setelah mengambil pedang Kaisar Surga, pria itu langsung menghilang. Kami telah menanyakan melalui berbagai metode bahwa bocah itu tidak berada di halaman suci Yuanshan untuk jangka waktu ini. Dia seharusnya pergi keluar untuk latihan. Kata orang tua itu. Ya, kecuali dia tidak pernah kembali ke halaman suci Yuanshan, pedangku akan selalu menjadi milikku. Sungai Sing Sing berdengung dingin, lalu berbalik dan pergi ke langit. Di Akropolis di luar kota Tiandi, Lu Ming, Qiu Yue, dan Luo Xiang keluar dari barisan transmisi. Setelah setengah bulan perjalanan, mereka tiba di area transmisi terdekat, lalu kembali ke Akropolis kota Tiandi melalui jalur transmisi. Keluar dari susunan transmisi, mereka melayang ke udara dan terbang menuju kota Kaisar Langit. Segera setelah itu, mereka kembali ke halaman suci Yuanshan. Tentu saja, Luo Xiang bukanlah murid halaman suci Yuanshan. Secara alami, dia dihentikan, tetapi dengan bakatnya, dia lulus ujian dengan mudah dan menjadi anggota halaman suci Yuanshan. Begitu dia memasuki halaman suci Yuanshan, Lu Ming menemukan bahwa itu jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dulu, banyak orang yang menutup pintu di berbagai tempat latihan di halaman suci, namun sekarang, sepertinya banyak orang yang keluar. Lu Ming sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka sampai pada daftar Raja Suci. Jumlah orang dalam daftar Raja telah meningkat pesat. Jalan bulan musim gugur. Lu Ming mengangguk. Sebelumnya, hanya ada sekitar 40 orang dalam daftar Raja Suci, tetapi sekarang ada lebih dari 80 orang, yang meningkat 2 kali lipat.
Jelas, ada banyak orang yang masuk ke Tanah Suci selama periode ini. Mereka membuat kemajuan dan yang lain membuat kemajuan. Oleh karena itu, persaingan bakat yang dulu stagnan akan segera disusul oleh yang lain. Ada begitu banyak orang suci tertinggi. Mata Luo Xiang cerah, menunjukkan niat perang. Mereka tidak tinggal untuk waktu yang lama. Setelah sekilas, mereka terbang ke kediaman mereka. Ketika aku kembali ke apartemen aku menemukan semua orang. Huang Ling, Long Chen, Huang Li dan lainnya berkumpul bersama. Kamu belum berlatih dalam pengasingan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, kamu kembali tepat pada waktunya. Besok adalah khotbah Kaisar Agung. Jika kamu kembali terlambat 1 hari, kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Huang Ling berkata sambil tersenyum. Kaisar berkata, sepertinya aku beruntung. Lu Ming tersenyum. Gadis bulan musim gugur, ingatannya pulih. Mata Huang Ling menyapu ke bulan musim gugur, yang agak rumit. Yah, ini perjalanan yang bagus. Aku menemukan bahan yang kubutuhkan dan menyempurnakannya menjadi pil yang menghidupkan kembali. Memori bulan musim gugur telah dipulihkan. Lu Ming Dao, selamat. Belakangan, Lu Ming memperkenalkan Luo Xiang ke publik. Lu Ming, kudengar kamu mencabut pedang Kaisar Surga, tapi apakah itu benar? Dragon Chen tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Beberapa waktu yang lalu, keluarga Han telah mengirim orang untuk menanyakan tentang informasimu. Aku mendengar bahwa Sungai Sing Sing telah mengatakan bahwa pedang Kaisar Surga akan menjadi pedangnya. Sekarang Kaisar mengkhotbahkan sebanyak itu. Tian Jiao telah melewati bea cukai dan Sungai Sing Sing juga telah lewat. Long Chen mengerutkan kening. Kamu takut Sungai Sing Sing akan menemukan masalah bagiku. Jika ini masalah besar, aku akan memasukkan pedang Kaisar Surga lagi untuk melihat apakah dia bisa mencabutnya. Lu Ming tertawa. Cara yang bagus, haha. Huang Li juga tertawa. Banyak orang telah menutup pintu mereka sebelumnya, dan mereka yang pergi bepergian sudah lama tidak bertemu. Secara alami, ada banyak topik, dan bahkan beberapa orang bertukar pandangan di tempat yang hidup. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Hari berikutnya adalah hari ketika Kaisar Agung berkhotbah. Kaisar Agung berkhotbah bahwa 2 bulan lalu, tanggalnya telah ditetapkan. Selama periode ini, hampir semua Tianjiao melewati bea cukai, yang bisa dikatakan sebagai hari tersibuk di halaman suci Yuanshan. Lu Ming dan yang lainnya terbang ke gunung tertinggi di kedalaman halaman suci Yuanshan. Kaisar berkhotbah di puncak-puncak ini. Di puncak gunung terdapat tanah datar yang sangat terbuka. Di tanah datar, ada puluhan ribu futon. Di depan tanah datar, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu, terlihat sangat biasa. Dia duduk di sana, menutup matanya. Di futon, banyak orang duduk, tapi tidak ada suara sama sekali. Semuanya menahan napas. Ketika Lu Ming dan istrinya tiba, mereka memandang lelaki tua itu dengan kagum di hati mereka. Pria tua itu terlihat sangat biasa, tetapi posisi duduknya adalah posisi berkhotbah. Khotbah hari ini adalah Kaisar Agung. Tak perlu dikatakan, lelaki tua itu adalah seorang kaisar yang hebat. Yuanshan Sengyuan didirikan oleh 3 Kaisar Agung, tetapi Kaisar Agung tidak dapat melihat akhirnya. Setelah bergabung dengan halaman suci Yuanshan, mereka belum melihat Kaisar Agung. Sekarang, apakah kamu akhirnya melihatnya? Lu Ming dan yang lainnya, juga menahan napas, secara acak memilih beberapa futon untuk duduk. Kemudian, ada kebanggaan konstan. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat sekelompok Tianjiao, melangkah ke langit. Di antara mereka, dia melihat Luo Pokong, tetapi Luo Pokong tidak ada di depan. Di depan Luo Pokong, ada seorang pemuda. Wajah pria ini dingin dan tegas, matanya bersinar dengan warna angkuh yang samar, dan matanya dingin pada Lu Ming. Puan muda, itu adalah Luo Tianxiong. Bulan musim gugur berbicara kepada Lu Ming. Luo Tianxiong. Di mata Lu Ming, sinar pembunuhan melintas di matanya. Nak, bulan musim gugur adalah milikku. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu akan mati jelek. Suara Luo berdering di telinga Lu Ming. Tentu saja, dia biasa mengirimkan suara. Bahkan jika Kaisar ada di sini, Luo Tianxiong tidak berani mengeluarkan suara keras. Cintai dirimu sendiri. Lu Ming menjawab dengan samar, menunjukkan sedikit penghinaan. Kata-kata ini, biarkan mata Luo Changqiong, melontarkan kesempatan membunuh yang dingin, dan kemudian melirik bulan musim gugur, tidak ada lagi kata-kata, melangkah maju, ke depan deretan futon. Bab 1900. Sua. Tiba-tiba, cahaya putih melintas, menarik banyak mata. Seorang pemuda berkemeja putih panjang langsung terbang ke depan dan duduk. Itu Sungai Bintang. Huang Ling berbicara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan menulis pria itu. Dia memiliki perasaan bahwa cepat atau lambat, dia akan berperang dengan Xing Xing He. Dengan munculnya kebanggaan, jumlah orang di gunung bertambah, dan akhirnya, hampir 10.000 orang datang ke sini. Tetapi hampir 10.000 orang duduk di sini, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang berbicara, dan di puncak gunung, terdengar suara jarum.
Orang tua itu tidak berbicara dan menutup matanya. Setelah setengah jam, tidak ada yang datang. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Ketika lelaki tua itu membuka matanya, semua orang memiliki ilusi, seolah-olah dia tiba-tiba tiba di langit berbintang, tetapi saat berikutnya, ilusi itu menghilang. Nah, orang-orang hampir sampai. Jika masih ada orang yang belum datang, kami tidak akan menunggu. Hari ini, aku akan berkhotbah. Orang tua itu membuka mulutnya, suaranya lembut, terngiang di telinga semua orang. Semangat orang-orang terkejut, lelaki tua itu, seperti yang diharapkan, adalah Kaisar Agung. Menurut legenda, 3 kaisar besar yang mendirikan halaman suci Yuanshan bernama Kaisar Tianhuo, Kaisar Huntian, dan Kaisar Wuxiang. Manakah dari 3 kaisar besar yang merupakan kaisar ini? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Di masa depan, kamu bisa memanggilku Presiden Wuxiang. Pria tua itu tersenyum. Hati orang tergerak, ternyata ini adalah Kaisar Wuxiang. Ini adalah keberadaan tertinggi dari seluruh tanah Yuanshan. Orang-orang yang berdiri di atas semua makhluk hidup telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Sekarang, khotbah dimulai. Suara Kaisar Wuxiang terdengar, dan semua orang meninggalkan konsentrasi dan konsentrasi. Pada saat ini, di tangan Kaisar Wuxiang, sebuah jam kecil muncul. Jam kecil terbang ke langit dan menjadi besar dengan kecepatan tinggi. Kapan? Lonceng kecil bergetar dan bel berbunyi. Saat orang mendengar bel, roh mereka terkejut. Mereka merasa tajam dan pemikiran mereka menjadi lebih terkonsentrasi. Sungguh jam yang luar biasa. Luming menemukan bahwa efek jam ini mirip dengan pohon pencerahan kuno. Kemudian, di jam kecil itu, ada gumpalan sinar matahari yang menyebar. Ketika orang-orang diselimuti oleh pancaran ini, pemikiran tampaknya menjadi lebih terkonsentrasi. Ini adalah lonceng body. Butuh waktu beberapa tahun untuk membuat jam body menyerap body key selama beberapa tahun. Body key plus lonceng body dapat sangat mempercepat kecepatan dan efisiensi pencerahan kamu. Kaisar Wuxiang menjelaskan. Kaisar Wuxiang sangat siap untuk khotbah ini. Lu Ming terkejut. Tidak heran jika hampir semua Tianjiao di Yuanshan telah berkumpul di halaman suci Yuanshan. Di mana lagi bisa ada perawatan seperti itu? Cara aku berbicara tidak bias terhadap hukum tertentu, tetapi jalan. Ada banyak hukum di dunia, tetapi jalannya bersatu. Hukum apapun dapat dipahami di jalan. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada pemahaman kamu sendiri. Saat suaranya turun, tubuhnya tampak berubah, sosoknya menghilang dan menjadi dunia. Ada suara indah tak terbatas yang keluar dari dunia, dan sinar langit menutupi semua orang. Ini adalah jalan yang paling mendasar, misteri yang tak terbatas. Luming tidak bisa tidak berpikir bahwa ketika dia mengambil bagian dalam pemeriksaan Sekte Hunyuan, ada hubungan di mana dia menyadari tahu untuk jurang maut, yang sangat mirip dengan cara Kaisar Agung Wuxiang berkhotbah. Semuanya adalah jalan, menunjuk langsung ke asalnya. Pada saat ini, semua orang memejamkan mata dan masih dalam pencerahan. Kaisar Wuxiang berkhotbah selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, Kaisar Wuxiang berhenti berkhotbah. Tapi tidak satupun dari mereka yang bangun dan jatuh ke tingkat pencerahan yang dalam. Dengan senyum lembut, Kaisar menutup matanya lagi. Waktu, hari demi hari, dalam sekejap mata, adalah 10 hari. Ledakan. Ada seorang pria yang memiliki nafas yang kuat di tubuhnya. Dia benar-benar menerobos. Segera setelah itu, pria itu membuka matanya. Haha, kultivasi aku telah menembus, dari Mingsheng Dacheng ke puncak Mingsheng. Pria itu sangat gembira. Dia telah terjebak di Mingsheng Dacheng selama beberapa waktu, tetapi dia tidak dapat menerobos. Namun, kali ini Kaisar Agung berkhotbah, dia membuat terobosan. Kemudian, dia melihat sekeliling, dan saat berikutnya, wajahnya tampak jelek. Orang lain, masih dalam pencerahan, dia yang pertama bangun. Semakin awal kamu bangun, semakin sedikit pemahaman yang kamu miliki. Pria muda itu baru saja memecahkan suasana hebohnya, dan menghilang dalam sekejap, seperti sepiring air dingin, yang mengalir dari awal. Sekarang setelah pencerahan selesai, mari kita mundur. Sebuah suara terdengar di benak pria itu. Itu suara Kaisar. Di dalam hatinya, pemuda itu bangkit dan membungkuk kepada Kaisar dan pergi dari sini. Tapi dia tidak pergi jauh, berdiri di kehampaan yang jauh, mengawasi dari jauh. Dia ingin tahu tentang siapa yang paling baru bangun di antara begitu banyak kesombongan. Sejak pemuda ini, keturunan terus-menerus terbangun, dan ada juga terobosan terus-menerus dalam kultivasi. Kaisar Agung mengkhotbahkan bahwa dengan pemberkatan lonceng body, efeknya sangat bagus. Namun, kebanyakan dari mereka berasal dari alam Ming dan bijak. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk menerobos. Tidak mudah untuk menembus alam orang suci yang agung, apalagi mereka yang berada di atas yang paling suci. Pada hari ke-20, setengah dari orang-orang telah sadar dan menyelesaikan pencerahan mereka. Setiap orang memiliki panen, semakin lama waktu pencerahan, semakin besar panennya. Hampir semua orang yang menyelesaikan pencerahan, seperti pemuda pertama, meninggalkan gunung dan berdiri di kejauhan untuk menonton.
Ledakan. Pada saat ini, nafas yang kuat keluar dari orang lain. Tian Jiao, seorang suci agung, telah menembus dunia. Sejak saat itu, setelah tersebar, ada beberapa orang suci tingkat Tian Jiao yang hebat, menerobos alam. Tentu saja, orang-orang inilah yang telah berada dalam batas tertentu dan akan menerobos. Oleh karena itu, ketika Kaisar berkhotbah, mereka melanggar batas satu demi satu dan melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Jika itu baru saja menembus alam tertentu sebelumnya, akan sulit untuk menembus alam dengan begitu cepat. Sebulan kemudian, kurang dari 1.000 orang tersisa di tempat kejadian. Setelah 1,5 bulan, hanya ada sekitar 200 orang. Sisa 2 bulan kemudian, sisanya masih menyala. Beberapa lusin orang terakhir adalah yang terbaik dalam bakat. Kebanyakan dari mereka adalah raja, dan mereka mengendalikan hukum kerajaan. Huang Ling, Long Chen, Huang Li, Qiu Yue dan lainnya masih dalam proses pencerahan. Wang Ti luar biasa, dia bisa memahaminya selama 2 bulan. Berapa banyak yang bisa aku peroleh dari keheningan 2 bulan dalam pencerahan? Banyak orang iri padanya, terutama mereka yang telah tercerahkan lebih dari 10 hari. Mereka merasa bahwa setelah lebih dari 10 hari pencerahan, mereka mendapatkan panen yang luar biasa. Panen selama 2 bulan pencerahan tidak terbayangkan. Itu jauh lebih besar dari mereka. Bab 1901. Ledakan. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan, langsung ke langit. Di salah satu anak muda, kekuatan suci melonjak dan nafas terus diperkuat. Ini, terobosan suci. Seseorang berseru. Ada tubuh kerajaan, menerobos yang paling suci. Padahal, sebelumnya sudah ada yang menerobos yang suci, tapi itu bukan raja. Beberapa orang telah tinggal di Resi Agung untuk waktu yang lama dan mengumpulkan cukup banyak. Pada saat ini, dalam khotbah Kaisar Agung, mereka memiliki pemahaman dan membuat terobosan langsung. Namun, itu adalah raja pertama yang menerobos Maha Suci. Pria itu mengeluarkan sejumlah besar batu mentah dan mulai menyerap ki asli dan meningkatkan prestasinya. Menerobos yang paling suci, ada banyak gerakan. Namun, orang-orang yang tercerahkan lainnya dilindungi oleh kekuatan Kaisar Agung. Mereka tidak terganggu sama sekali dan dapat memahami Tao dengan tenang. Beberapa hari kemudian, nafas pria yang menerobos menyatu dan membuka matanya. Matanya penuh kegembiraan. Dia adalah tubuh raja, sekarang dia telah menembus yang paling suci, dan kekuatan bertarungnya telah melonjak. Dia termasuk di antara orang-orang yang telah melangkah ke puncak halaman suci Yuanshan. Dia melirik orang-orang lainnya, wajahnya agak berat. Dia adalah orang pertama yang mengakhiri pencerahannya di antara banyak raja. Apakah potensi bakatnya yang terburuk di antara tubuh raja? Mustahil. Dia tidak bisa menerima ini di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia mengakhiri pencerahannya sebelumnya karena terobosannya. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyadari Tao pada akhir yang terakhir. Apakah itu Xing Xing He, Diblade, atau Luming? Matanya menyapu sungai Xing Xing, pisau mati, Luming 3 orang, lalu melangkah keluar, pergi dari sini, berdiri di kejauhan untuk menonton. Sejak saat itu, setiap hari, seorang raja akan bangun. Pencapaian raja-raja ini sangat tinggi, beberapa di tempat Maha Suci, beberapa di Orang Suci Agung, dan pencapaian terendah ada di puncak Orang Suci Agung. Ada banyak orang yang telah menembus alam raja di alam bijak agung, tetapi hanya sedikit di alam Maha Suci. Ledakan, ledakan. 2,5 bulan kemudian, nafas keheranan pecah di Long Chen. Dia juga menerobos, dari orang bijak agung ke keadaan suci. Dan di hari kedua, tubuh Huang Ling juga mengeluarkan nafas yang kuat, dia juga mulai menerobos. Mereka juga terakumulasi lama dalam kesempurnaan Resi Agung. Mereka telah berlatih keras di Yuanshan Seng Yuan, dan kali ini mereka akhirnya membuat terobosan. Mereka menerobos satu demi satu, membuat Istana Phoenix dan Shen Xiangzong bangga dan bahagia. Setelah Huang Ling dan Long Chen bangun, Qiu Yue, Luo Xiang dan Huang Li bangun satu demi satu. Tidak lama setelah bulan musim gugur menerobos ke suci, secara alami tidak menembus begitu cepat, tetapi panennya juga sangat besar. Kultivasi daceng suci hampir sebagian besar, dan keterampilan kekuatan sihir juga meningkat pesat. Luo Xiang, karena akumulasi yang tidak mencukupi, tidak masuk ke alam bijak tertinggi, tetapi juga mencapai batas kesempurnaan bijak agung. Adapun kekurangan kekuatan, 5 bulan yang lalu, ia menembus orang bijak tertinggi, tetapi tidak menembus, tetapi telah mencapai batas kesuksesan kecil yang paling suci, dan tidak jauh dari daceng yang paling suci. Panen semua orang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, raja-raja lainnya bangun satu persatu. Tiba-tiba, salah satu dari orang-orang tercerahkan yang tersisa terengah-engah. Seseorang menerobos kultivasi lagi. Itu Luo Tianxiong. Haha, saudaraku Luo Changqiong telah membuat terobosan dalam kultivasinya, dari orang bijak tertinggi hingga kesempurnaan tertinggi. Luo Pokong sangat gembira. Ini langkah yang sempurna ke tanah suci. Banyak orang terkejut. Luo Changqiong, awalnya sangat kuat, menduduki peringkat ke-10 dalam daftar raja. Tentu saja, daftar raja belum tentu akurat, tapi juga tidak sepele.
Pada saat ini, kultivasi dan terobosan tidak diragukan lagi lebih kuat. Qiu Yue, Huang Ling, Long Chen, dan lainnya tidak terlalu tampan. Luo Changqiong ditakdirkan untuk menentang mereka, dan terobosan pihak lain tidak kondusif bagi mereka. Tidak lama kemudian, Luo Tianxiong menyelesaikan terobosan dan bangun. Bersenandung. Setelah Luo Changqiong bangun, dia menatap Lu Ming yang masih dalam proses pencerahan. Dia mendengus dingin. Dia berharap untuk membunuh Lu Ming dengan memanfaatkan kesempatan itu. Namun, dia tidak berani melakukannya. Jika kamu menyinggung seorang kaisar agung, bahkan jika kakeknya juga seorang kaisar agung, aku khawatir dia tidak dapat dilindungi. Saat kamu bangun, belum terlambat untuk membunuhmu. Luo Tianxiong berbisik, lalu pergi dari sini, berdiri di kejauhan untuk menonton. 3 bulan kemudian, hanya ada 3 orang yang masih tercerahkan. Sungai Bintang, Pedang Mati, dan Lu Ming. Benar saja, mereka bertiga tinggal di akhir. Anak Tuhan benar-benar hebat. Beberapa orang mendesah. Ya, hanya saja jika kamu sudah lama tercerahkan, itu tidak berarti apa-apa. Siapa yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang telah kamu capai di masa depan? Aku tidak puas dengan gaya Wang. Ya, meskipun anak-anak Tuhan kuat, keunggulan mereka tidak akan begitu jelas setelah mereka memasuki Kaisar Wu. Selain itu, prestasi mereka di masa depan mungkin tidak lebih tinggi dari raja. Dalam sejarah, banyak prestasi akhir raja telah melampaui anak-anak Tuhan. Ya, bahkan ada mereka yang bukan raja, yang melangkah di atas dan melampaui anak Tuhan. Yang lain berbicara. Berdiri di sini, semuanya sombong dan sombong. Bagaimana kamu bisa dengan mudah meyakinkan orang lain? Memimpin sekarang bukan berarti kita semua berada di depan di masa depan. Setelah memasuki Kaisar Wu, segalanya menjadi mungkin. Waktu, 10 hari lagi telah berlalu. Pada hari ini, Sungai Xingxing dan Diaren hampir menyelesaikan pencerahan mereka dan membuka mata mereka. Prestasi mereka tidak menembus karena dikabarkan bahwa mereka baru saja menerobos sebelum Kaisar Agung berkhotbah. 2 orang saling memandang, ada kilatan cahaya dingin, dan kemudian mata 2 orang menatap Lu Ming. Lu Ming masih memahami Tao. Mata Deathblade bergerak, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian dia pindah dan pergi dari sini. Dan Star River, mata berkedip melintasi gumpalan warna yang tajam. Dia mengira bahwa dia akan menjadi orang terakhir yang mengakhiri pencerahan, tetapi dia tidak menyangka ada orang lain yang bersikeras lebih lama dari dia. Apakah kamu Lu Ming? Haha. Sungai Xingxing mencibir, lalu melangkah keluar, terbang ke langit yang jauh. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming yang masih dalam proses pencerahan. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Aku tidak menyangka Lu Ming bertahan lebih lama dari Heng Xinghe dan Diaren. Sungguh menakjubkan. Apakah potensi bakatnya lebih tinggi daripada Sungai Heng Xing dan Diblade? Beberapa orang membicarakannya. Yah, siapa tahu kalau pria ini berpura-pura menjadi pria yang sudah bangun dan berpura-pura masih tercerahkan. Luo Pokong membuka mulutnya dan matanya penuh kecemburuan. Apakah kamu meragukan penilaian Kaisar? Bodoh sekali kamu mengatakan itu. Bulan musim gugur menatap Luo dengan cara yang kosong dan sarkastik. Qiu Yue, di depan Lu Ming, benar-benar memulihkan kepribadiannya yang dulu, pintar dan patuh. Tapi di depan orang lain, itu adalah penampilan yang berbeda, seperti sebelum kehilangan ingatan, yang mungkin berhubungan dengan pengalaman bulan musim gugur. Kamu. Luo memecahkan kehampaan, wajahnya suram, tapi dia tidak bisa membantahnya. Kaisar Wuxiang masih ada. Jika Lu Ming berpura-pura menjadi kaisar, dia akan melepaskannya. Bab 1902. Saat ini, Lu Ming tampaknya berada di langit kosmik. Dia bergerak di alam semesta dan bintang-bintang, tubuhnya seperti listrik. Pada saat yang sama, jari-jarinya terus menunjuk, membentuk kekacauan besar, menuju bintang-bintang di kejauhan. Kekacauan mengacu pada bahwa itu lebih besar dari bintang-bintang. Setiap titik ke sebuah bintang, bintang itu akan meledak, seperti kembang api, bermekaran di alam semesta, tampak megah. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Cincin kekacauan, 90% panas. Lu Ming tersenyum dan sangat puas. Selama periode ini, dengan bantuan khotbah Kaisar Agung, dia lebih memikirkan untuk memahami perampokan yang kacau balau. Perampokan kacau mengacu pada api, dari 80% menjadi 90%. Semakin banyak kamu sampai ke belakang, semakin sulit untuk memperbaikinya, dan kesulitannya akan berlipat ganda. Dari 80% hingga 90%, akan memakan waktu lama untuk penanaman normal. Tapi kali ini, dengan bantuan pencerahan Kaisar Agung, Lu Ming melompat dalam satu gerakan. Perampokan kekacauan meningkat dari 80% menjadi 90%, dan kekuatannya sangat terputus. Tentunya akan lebih sulit untuk ditingkatkan dari 90% menjadi 100%. Setiap titik peningkatan membutuhkan banyak energi dan kerja keras. Aku akan menerobos pencapaianku. Hati Lu Ming tergerak. Kultivasinya, awalnya mencapai batas kesempurnaan orang bijak agung, hanyalah kesempatan untuk menerobos.
Selama periode waktu ini, meskipun ia fokus pada pemahaman perampokan kekacauan, kultivasinya juga meningkat dan akhirnya mencapai titik kritis. Di bulan keempat pencerahan, Lu Ming meledak dengan napas yang luar biasa. Lu Ming akan menerobos. Dia akan menjadi suci. Seseorang berseru. Kekuatan tempur Lu Ming sangat luar biasa ketika resi agung itu selesai. Dia bisa menekan Luo Pokong, yang paling suci dan Xiao Cheng. Seberapa kuat kekuatan bertarung setelah menembus yang suci. Banyak orang menantikannya. Lu Ming akhirnya menerobos. Huang Ling, Qiu Yue, Long Chen dan lainnya, mata mereka berbinar. Nah, bagaimana dengan terobosan? Asyik membunuh seperti ini. Luo Tianxiong mencibir dan membunuh lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, napas Lu Ming menjadi semakin kuat. Begitu dia melambaikan tangannya, sejumlah besar batu mentah muncul, dan kekuatan menelan pecah. Batu mentah ini berubah menjadi ki primordial yang bergulir, yang dia makan dan serap dan ubah menjadi kekuatan suci. Setelah beberapa hari, semua nafas tubuh Lu Ming tertahan, dan kultivasinya secara resmi melangkah ke alam kesucian tertinggi. Pada saat ini, Kaisar Wuxiang, yang telah duduk di sana, membuka matanya dan berkata, "Baiklah, kali ini pencerahan telah berakhir. Khotbah berikutnya akan dilakukan 3 tahun kemudian, ketika akan ada orang lain yang mengira Kaisar Agung akan datang untuk berkhotbah." Setelah mengatakan itu, bentuk tubuh Kaisar Wuxiang langsung menghilang. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana tubuh Kaisar Wuxiang menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Lu Ming melangkah keluar, muncul di bulan musim gugur, Huang Ling di sisi mereka. Matanya menyapu dan senyum muncul, Huang Ling, Long Chen, Gurun, selamat, terobosan dalam kultivasi, melangkah ke tempat suci. Dia menemukan bahwa bukan hanya Huang Ling dan Long Chen yang telah menerobos, tetapi juga beberapa orang dari klan Huang, yang telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka dan melangkah ke alam yang paling suci. Sebagian besar dari 9 pemuda berkebangsaan Huang yang mengikuti Lu Ming adalah orang bijak yang berprestasi dan tinggal untuk waktu yang lama. Kali ini, dengan bantuan khotbah Kaisar Agung, pencapaian mereka berhasil menembus satu demi satu. Meskipun orang-orang ini bukan raja, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan mereka juga merupakan roh surgawi yang unggul. Dengan cara ini, jumlah orang paling suci di pihak mereka cukup banyak. Lu Ming, kamu juga telah menerobos. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungmu sekarang. Long Chen tertawa. Yang lain juga tertawa. Memang, Lu Ming sangat kuat di ranah orang bijak. Seberapa kuat Lu Ming sekarang ketika dia masuk ke santo tertinggi? Mereka semua penasaran. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang mengerikan menyelimuti mereka, membuat wajah orang berubah dan melihat ke suatu arah. Luo Tianxiong melangkah maju, nafasmu yang mengerikan berasal dari kubah Luo Chang. Setelah dia, Luo Pokong, dan Tian Jiao lainnya dari Dalau Tianzong mengikutinya. Bulan musim gugur, kemarilah, datanglah padaku. Mata Luo Changqiong menatap bulan musim gugur dan membuka mulutnya. Nada suaranya sangat mendominasi, seolah-olah dia sedang memerintah. Luo Changqiong, kamu tidak perlu menggangguku lagi. Aku katakan sebelumnya bahwa aku tidak punya perasaan padamu. Jalan bulan musim gugur. Kemarilah. Suara beraksen Luo Tianxiong sangat mendominasi. Bulan musim gugur, ayo pergi. Lu Ming menarik tangan kecil bulan musim gugur dan mengabaikan Luo Tianxiong secara langsung. Berhenti, Lu Ming, istriku, kamu berani bergerak, atau aku akan membunuhmu di depan pintu. Suara Luo, seperti guntur, berdering di telinga Lu Ming. Di sekitar, banyak Tian Jiao akan pergi. Pada saat ini, dia berhenti dan melihat ke sisi ini dengan rasa ingin tahu. Tepat setelah pencerahan, akankah kontradiksi pecah? Terlebih lagi, itu adalah Luo Changqiong dan Lu Ming, dan banyak orang menantikannya. Wanitamu, haha, ini konyol. Qiu Yue tumbuh bersamaku sejak kecil. Kapan dia menjadi wanitamu? Dan barusan Qiu Yue mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadapmu. Dia menyuruhmu untuk tidak terus mengganggumu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming berbalik, dengan dingin menatap Luo Tianxiong, dengan cara menghina. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu akan menyakiti kerabat dan temanmu karena kata-katamu. Mereka akan mati karena kamu. Luo Tianxiong membuka mulutnya, dan matanya dingin dan tak tertandingi. Dia menyapu Huang Ling, Long Chen dan lainnya, dan pembunuhan buah merah tidak ditutup-tutupi. Kamu apa? Jika kamu ingin membunuhku, berhati-hatilah karena aku akan memotongmu terlebih dahulu. Kekuatan biadab itu minum, mengungkapkan peluang pembunuhan yang ganas. Di mata Lu Ming, ada juga kesempatan dingin untuk membunuh. Dia membenci orang lain untuk mengancamnya dengan kerabat dan anggota keluarganya. Luo Changqiong, aku beritahu kamu bahwa Lu Ming adalah tuan muda aku. Aku pernah berkata bahwa aku akan melayani dia sepanjang hidup aku di sekitarnya. Aku tidak merasakannya untuk kamu. Apa arti keterikatan pahit kamu? Jalan bulan musim gugur. Jalan, diam, aku bilang kamu milikku. Kamu milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya, mengerti? Luo Tianxiong minum dingin. Kakeknya, adalah Kaisar Agung, kuat di dunia,
Sejak kecil, dia meminta sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Wanita juga. Haha, itu konyol. Qiuyue tidak menyukaimu, jadi kamu menggunakan hukum perampasan untuk menghilangkan ingatan Qiuyue. Sayangnya, Qiuyue masih tidak memiliki perasaan untukmu. Orang yang konyol dan tercela seperti itu masih memiliki wajah untuk tetap tinggal di halaman suci Yuanshan, yang disebut Tianjiao. Ini konyol. Lu Ming mencibir dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Banyak orang yang tiba-tiba merasa demikian. Luo Changqiong tidak bisa mendapatkan hati bulan musim gugur, jadi dia menghilangkan ingatan bulan musim gugur dengan hukum perampasan. Benar-benar tak tahu malu. Terus, Luo Changqiong membuka mulutnya, matanya lebih dingin, dan dia berkata, sekarang sepertinya kamu, ingatan pelacur itu, telah dipulihkan. Maka aku akan menghilangkan semua ingatanmu. Selain itu, Lu Ming, aku akan menghapus ingatanmu. Berkultivasi dan membiarkanmu menyaksikan bulan musim gugur dan menjadi wanitaku. Ledakan, ledakan, ledakan. Luo Tianxiong melangkah keluar terus-menerus, dan langit bergetar hebat dengan setiap langkah jatuh. Bab 1903. Luo Tianxiong sangat mendominasi, tidak dapat melayani langit. Bagaimana dengan perampasan bulan musim gugurnya? Dia adalah cucu dari Kaisar Agung. Siapa yang berani berbicara tentang dia di depannya? Di depannya, mereka tidak ingin menyanjungnya. Dan sekarang, di depan publik, dia sekali lagi menghilangkan ingatan akan bulan musim gugur dan mendapatkan bulan musim gugur. Luo Changqiong melangkah menuju Lu Ming dan Automoon. Langit dan bumi bergemuruh. Dia mengangkat telapak tangan dan memegangnya di kekosongan. Antara langit dan bumi, energi tak terbatas menyatu di telapak tangan Luo. Tidak bisa dikatakan bahwa itu datang bersamaan. Itu benar-benar dirampas olehnya. Ki asli langit dan bumi, energi berbagai elemen antara langit dan bumi, dicabut dan dikompresi bersama untuk membentuk telapak tangan besar, yang ditekan ke arah Lu Ming dan bulan musim gugur. Pada saat ini, hukum yin dan yang di tubuh Qiuyue beredar, dan dua parang terbang keluar, berniat membawa surga Luo. Bulan musim gugur, biarkan aku datang. Suara Lu Ming terdengar, lalu melangkah keluar. Di atasnya, satu lampu menyala. Ada lebih dari 200 titik cahaya. Di setiap titik cahaya, seorang prajurit suci terbang keluar. Dalam perjalanan kembali ke kota Tiandi, Lu Ming mempraktikkan banyak rahasia militer dan menyegel sejumlah besar tentara suci di tubuhnya. Di antara mereka, ada 18 orang suci tertinggi dan 108 orang suci agung. Namun, jumlah orang suci Ming tidak berubah, yaitu 108. Jumlah totalnya adalah 234. Begitu banyak prajurit suci muncul dan melayang ke segala arah di tubuh Lu Ming. Lu Ming menginjak para prajurit suci dan mengambil pedang para prajurit suci. Roh para prajurit suci berkumpul dan memotong satu pedang. Pedang besar Qi memotong kekosongan dan memotong tangan besar Luo Tianxiong menjadi dua. Bagaimana kamu bisa memblokirku? Luo Tianxiong minum dan melambaikan tangannya terus-menerus, merampas kekuatan langit dan bumi, membentuk serangkaian serangan yang mengerikan, menyerang dan membunuh Lu Ming. Lu Ming berdiri di antara para prajurit suci dan berjalan dengan kakinya. Pedangnya terus-menerus dipotong, mematahkan serangan pihak lain. Serangan kedua pria itu sangat keras dan kuat, dan orang-orang di sekitar mereka terus mundur. Bulan musim gugur, berdiri di belakang Lu Ming, dua parang beterbangan, tidak ada jejak mundur. Jika situasinya berubah, dia tidak akan ragu untuk bergerak. Pada awalnya, di kerajaan matahari yang terik, dia lemah dan tidak dapat membantu Lu Ming. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia akan dengan tegas menjaga di samping Lu Ming. Panggilan Phoenix terdengar, Huang Ling bermandikan api keabadian, melangkah maju, dan berdiri berdampingan dengan bulan musim gugur. Bulan musim gugur menatap Huang Ling, senyum ramah. Huang Ling aleng, lapor sambil tersenyum. Kemudian, Long Chen dan Huang Li semuanya melangkah maju. Lu Ming dan Luo Tianxiong sedang berperang. Menurutmu siapa yang bisa menang? Sulit untuk mengatakan bahwa Lu Ming baru saja menembus yang paling suci, tetapi kultivasi Luo Tianxiong telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Meskipun Lu Ming berada di alam orang suci yang agung, dia dapat menekan Luo Pokong, yang paling suci dan Xiao Cheng. Kekuatan bertarungnya luar biasa, tapi Luo Tianxiong bukanlah Luo Pokong. Ya, bahkan tubuh raja memiliki kekuatannya. Kekuatan tempur Luo Changqiong sangat mengerikan, dan hukum perampasan sangat kuat. Bahkan jika itu tidak sebaik 10 hukum terkuat, itu masih menduduki peringkat tinggi dalam hukum raja. Putra kekacauan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Perang ini sulit dikatakan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar menebak siapa di antara keduanya yang bisa menang, tetapi tidak ada yang menjawab dengan baik. Beberapa orang berpikir bahwa Luo Tianxiong lebih kuat. Lagi pula, kultivasi Luo lebih tinggi dari 2 tingkat. Hukum perampasan itu mengerikan, dan kekuatan tempurnya pasti di atas Lu Ming. Namun, beberapa orang menyimpulkan dari pencapaian Lu Ming sebelumnya bahwa Lu Ming mungkin tidak lebih lemah dari Luo. Dalam sekejap mata, kedua orang itu memainkan lusinan gerakan, dan tidak ada yang cocok. Bila perampasan. Alih-alih merampas energi antara langit dan bumi, Luo Changqiong membentuk pedang besar dan menebas Lu Ming dengan hukum perampasan. Pergi.
Lu Ming memikirkan sebuah gerakan, segelintir tentara suci, berkumpul bersama, semangat tentara perang meledak, menuju surga Luo. Tapi saat dia bertabrakan dengan pedang Luo, wajahnya sedikit berubah. Karena dia merasa ada kekuatan perampasan yang mengerikan di pedang Luo. Dia ingin mengambil semangat para prajurit dan bahkan semangat Lu Ming yang melekat pada para prajurit suci. Bahkan semangat para prajurit suci sendiri akan dicabut dan diubah menjadi besi tua. Kehilangan kekuatan Lu Ming, pedang Luo meningkat pesat. Di bawah gempa, semua prajurit suci terguncang kembali. Wah, wah, wah. Lebih dari 200 tentara suci berkumpul di belakang Lu Ming, membentuk sepasang sayap besar. Roh prajurit suci berkumpul di pedang Lu Ming. Lu Ming melangkah ke udara dan membunuh Luo Tianxiong dengan pedangnya. Ledakan. Pedang perang bertabrakan dengan pedang Luo. Beri aku kekurangan. Luo Tianxiong ingin mencabut kekuatan hukum Lu Ming, bahkan kekuatan suci. Tapi saat berikutnya, wajah Luo Changqiong berubah dengan liar, tubuhnya terkejut, dan dia mundur beberapa kilometer dalam kehampaan. Hukum kekacauan, bisakah kamu menghilangkannya? Lu Ming acuh tak acuh dan terus membunuh Luo Changqiong. Baru saja, dia menutupi pedang dengan lapisan kekacauan. Hukum kekacauan adalah salah satu dari 10 hukum terkuat. Meskipun hukum perampasan mendominasi, ia tidak dapat menghilangkan hukum kekacauan. Bila perampasan. Wajah Luo Changqiong suram, tangannya melambai, dan ada pedang yang keluar terus-menerus. Sebanyak 9 pedang dikumpulkan dari depan dan belakang, dan mereka bergegas ke Lu Ming dari arah yang berbeda. Lu Ming hanya menyingkirkan semua prajurit suci untuk berperang melawan Tiangong. Ledakan, ledakan. Lu Ming meledakkan 9 tinju berturut-turut, dan gambar virtual dari 9 prasasti penjara muncul, terus-menerus bertabrakan dengan 9 bilah perampasan. Cabut, cabut aku. Luo Tianxiong minum dan ingin menghilangkan kekuatan suci Lu Ming. Namun, Zhenju Tiangong memiliki berkah hukum kekacauan, jadi dia tidak bisa mencabutnya. Apalagi kekuatan Zhenju Tiangong sangat aneh. Lu Ming merasa bahwa meskipun tidak ada hukum kekacauan, pihak lain tidak dapat mencabut kekuatannya. Bayangan kosong prasasti penjara Zen menekan langit dan bumi, dan merobohkan 9 bilah Luo Tianxiong. Hukum Luo Tianxiong telah ditahan. Hukum kekacauan, raja dari ribuan hukum, tidak dapat dipengaruhi oleh hukum perampasan, dan keuntungan dari hukum perampasan tidak dapat digunakan sama sekali. Perang ini berbahaya bagi Luo Changqiong. Beberapa orang berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Hukum perampasan Luo Tianxiong sangat hegemonik. Itu bisa merampas segalanya, bahkan hukum lainnya. Secara umum, langit Luo atas dibatasi di mana-mana dan sangat dipengaruhi oleh hukum perampasan. Namun, hukum perampasan Lu Ming dan Luo tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keuntungannya. Jika aku tidak bisa menghilangkanmu, aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan absolut dan menghilangkan meterai Tuhan. Dengan lambaian tangannya, 9 bilah perampasan Luo Changqiong hancur, dan kemudian berubah menjadi segel besar di telapak tangan Luo. Ketika segel ini muncul di udara, energi langit dan bumi yang tak terbatas mengalir ke segel itu. Di segel, itu mengeluarkan napas nyeri. Bab 1904. Mengambil segel Tuhan adalah keterampilan sihir Luo Tianxiong, yang dapat menghilangkan semua energi langit dan bumi, bahkan kekuatan hukum lainnya, dan berkumpul bersama untuk membentuk serangan yang mengerikan. Merampas semua energi di sekitar segel tampaknya tidak kehilangan apa-apa, membentuk ruang kosong. Zizizi. Merampas segel Tuhan, ia mengumpulkan semua jenis energi dan mengeluarkan suara yang keras. Itu berubah menjadi gunung seperti besar dan mengaum ke arah daratan. Mati untukku. Luo Tianxiong banyak minum, yang membuatnya sangat kuat. Karena kita tidak dapat mengambil hukum kacau Lu Ming, kita harus menekan Lu Ming dengan kekuatan besar. Keahlian sihirnya, apinya telah mencapai 90%, kekuatannya mengerikan, merampas dunia. Apalagi itu adalah kekuatan magis yang dibentuk oleh hukum perampasan, dan kekuatannya jauh melampaui hukum umum. Dia memiliki kepercayaan penuh pada seni sihir. Di usianya, dia bisa mengembangkan keterampilan sihir hingga 90%, yang jarang terjadi. Seberapa kuat hukum kacau Lu Ming? Jika api kekuatan sihir jauh lebih rendah darinya, dia akan menghancurkannya. Keterampilan sihir yang mengerikan. Aku khawatir keterampilan sihir Luo Tianxiong telah dikembangkan hingga 90%. Pada usia seperti itu, benar-benar suatu kebanggaan besar untuk mengembangkan semacam keterampilan sihir hingga 90% dari api. Tidak memalukan berada di peringkat ke-10 dalam daftar Raja Suci. Segera setelah keterampilan sihir Luo Tianxiong digunakan, banyak Tianjiao terkejut, dan lebih banyak orang merasa khusyuk dan merasakan tekanan yang kuat. Kekacauan merampok jari. Wajah Lu Ming tidak berubah, dan hukum kekacauan meledak, menunjukkan. Sebuah jari, besar dan tak tertandingi, mengelilingi warna kekacauan dan membombardir untuk menghilangkan meterai Tuhan. Ledakan. Mengambil segel Tuhan dan merampok jari kekacauan, mereka bertabrakan di udara dan meledak menjadi gemetar. Suara mendesing. Kekuatan yang menakutkan itu nakal, menyapu segala arah. Beberapa praktisi yang lemah bahkan tidak dapat berdiri teguh, sehingga mereka akan mundur lagi dan lagi.
Mengambil meterai Tuhan dan merampok jari kekacauan, mereka membeku di udara untuk sementara waktu. Perampasan. Luo Tianxiong mengaum, mengoperasikan kekuatan seluruh tubuh, dan dengan gila-gilaan meletuskan hukum perampasan, merampas energi antara langit dan bumi, dan memperkuat kekuatan merampas meterai Tuhan. Luo Tianxiong, apakah ini semua kekuatanmu? Tapi begitulah. Luming mencibir, operasi gila hukum kekacauan, terjerat dengan kekuatan suci, menuju kekacauan merampok jari. Ledakan. Kekacauan mengacu pada gemetar, lebih kuat, kekuatan yang mengerikan, sehingga menghilangkan segel Tuhan dari getaran kekerasan. Wajah Luo Changqiong sangat berubah, dan dia merasa bahwa dia tidak akan dapat bertahan untuk mencabut segel Tuhan. Bagaimana mungkin? Penghapusan segel Tuhan telah mencapai 90% dari api, dan itu adalah kekuatan sihir yang dipadatkan oleh hukum perampasan. Bagaimana kekuatan sihir Luming bisa lebih baik darinya? Luming Cai baru saja menerobos tanah suci, dan dia mempraktikkan hukum kekacauan. Apakah keterampilan sihirnya sepanas dia? Bukan hanya dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya, sulit dipercaya. Keterampilan sihir Luo Changqiong sangat mengerikan, tetapi dalam konfrontasi kekuatan sihir, Luo Changqiong tertinggal. Kekuatan Luming berada di luar imajinasi semua orang. Luo Changqiong, aku benar-benar tidak mengerti. Dengan kekuatan dan ekspresimu yang tinggi, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Luming terus berbicara, dan kekuatan kekacauan yang membajak jari pecah secara menyeluruh. Klik, menyentuh. Mengambil segel Tuhan terdengar suara retak, sentuhan terakhir dari ledakan terbuka, dengungan pengap Luo Tianxiong, tubuh mundur gila, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun suhu api kekuatan sihir Luo Tianxiong mencapai 90%, perampokan kekacauan Luming juga mencapai 90%. Seni sulap pada level yang sama tidak terkalahkan pada level yang sama kecuali mereka juga merupakan 10 aturan teratas. Banyak orang gila. Luo Changqiong terluka dan dikalahkan oleh Luming. Luming melangkah ke udara dan memaksa Luo Tianxiong. Suaranya terus berdering, apakah kamu akan menyia-nyiakan aku? Ayolah, kekuatan ini tidak cukup untuk melihat. Setelah itu, Luming menunjuk lagi. Jari perampok yang kacau, berguling menuju surga Luo. Wajah Luo Changqiong sangat jelek. Dia meraung dan digunakan untuk mengambil meterai Tuhan lagi. Namun, dia lebih sulit menahan serangan Luming saat dia terluka. Dalam waktu singkat, perampasan segel ilahi dikalahkan, dan jari perampok yang kacau membombardirnya. Luo Changqiong menjerit, dan tubuhnya diledakkan ribuan meter jauhnya, dan dia memuntahkan darah. Cederanya, lebih serius. Tidak jauh, Luo Pokong, ada Luo Tianzong Tianjiao besar lainnya, wajah pucat. Aku khawatir musuh darat bahkan tidak mau dihancurkan oleh musuh darat. Menyentuh, menyentuh. Luming terus menginjak kehampaan, melangkah menuju langit Luo. Luming, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Luo Tianxiong mengaum, matanya penuh dengan pembunuhan gila. Mengandalkanmu, atau mengandalkan kekuatan di belakangmu, juga, seperti sampahmu, hanya bisa mengandalkan kekuatan di belakang. Luming mencibir, penuh ironi. Implikasinya adalah bahwa Luo Changqiong, dengan kekuatannya sendiri, sama sekali bukan lawan Luming, tetapi bergantung pada kekuatan di belakangnya. Juga, kamu telah melupakan satu hal. Sekarang, kekuatan di belakangmu tidak ada. Aku adalah kekuatan yang dominan. Kamu seharusnya tidak mengancamku. Luming membuka mulutnya dengan dingin, dan tanpa menyembunyikan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan langkah-langkahnya, dia terbang menuju surga Luo seperti kilat. Membunuh. Minuman Luming dan formula pedang ajaib pecah. Dua lampu pedang gelap meledak di matanya dan bergegas ke kubah Luo Chang. Pada saat yang sama, tangan kanannya menunjuk lagi. Kekacauan yang mengerikan merampok jari, berguling menuju surga Luo. Luming, apakah kamu ingin membunuh Luo Tianxiong? Berani, melanggar hukum. Banyak orang menghela napas. Di halaman suci Yuanshan, pembunuhan tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Agung. Tapi sekarang, pembunuhan Luming tidak ditutup-tutupi. Matanya dingin dan tangannya tanpa ampun. Dia jelas ingin membunuh Luo Changqiong. Luo Tianxiong dikenal sebagai pelanggar hukum dan sembrono, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Kaisar Agung. Luming, bagaimanapun, ingin membunuh Luo Changqiong di halaman suci Yuanshan. Inilah pelanggaran hukum yang sebenarnya. Beraninya kamu. Luo Changqiong mengaum, dia tidak menyangka Luming berani membunuhnya di sini. Dia bangkit untuk melawan, tetapi tidak ada keraguan bahwa Luming terbang lagi, separuh tubuhnya hampir rusak, napasnya lemah, dan lukanya sangat serius. Mati. Minuman dingin Luming adalah perampokan yang kacau. Kamu. Di mata Luo, dia akhirnya menunjukkan warna ketakutan. Luming gila dan ingin membunuhnya. Apakah dia tidak takut dihukum oleh Kaisar? Ini untuk mati bersamanya. Dia mundur dengan gila-gilaan, tapi dia tidak bisa lepas dari kunci Luming. Nafas kekacauan yang mengerikan merampas jarinya dengan kuat menutupi dirinya. Tidak ada pertolongan.
Raungan ketakutan Luo Tianxiong, dan sebelum gambar itu terlihat tinggi, hanyalah dunia yang berbeda. Wah! Pada saat ini, cetakan telapak tangan menembus langit, dengan kecepatan luar biasa, meraung ke jari perampok Luming yang kacau. Dengan keras, jari perampok yang kacau benar-benar meledak secara langsung. Kekuatan telapak tangan yang tersisa terus menggelegar ke arah Luming. Wajah Luming sangat berubah, dan dia memberikan permainan penuh pada kungfunya. Bab 1905. Luming mengerahkan kekuatan Zenjutian, dan mengepalkan tinju dengan seluruh kekuatannya. Gambar virtual prasasti penjara muncul dan menghalangi di depannya. Namun, ketika cetakan telapak tangan datang, bayangan virtual prasasti penjara meledak, dan tubuh Luming mundur dengan liar, mundur puluhan ribu meter sebelum berhenti di udara, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Sosok muda, dengan rambut seputih salju dan rambut hitam, melangkah ke langit dan datang ke kubah Luochang. Sungai Bintang. Murid Luming berkontraksi. Banyak orang juga gila. Apa yang baru saja mereka lakukan adalah Sungai Singsing, yang merupakan nomor 1 dalam daftar Raja Suci. Dengan satu gerakan, Luming kaget dan terluka. Apakah dia akan bertarung melawan Luming? Kakak Heng. Luo Changqiong sangat gembira, dan pada saat yang sama, dia memasukkan pil ke dalam mulutnya dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Luming menatap Sungai Singsing dan berkata, apakah kamu ingin ikut campur? Luo Tianxiong adalah cucu dari Kaisar Agung. Bagaimana kamu bisa menghina dia? Sungai Bintang terbuka dengan samar. Luming mencibir. Menurut arti Sungai Singsing, dapatkah cucu dari Kaisar Agung menggertak dan mempermalukan orang lain sementara yang lain tidak dapat melawan dan menekan mereka? Itu konyol. Pada saat ini, Sungai Singsing melanjutkan, selain itu, aku mencari kamu. Ada hal-hal lain. Pedang Kaisar Surga dicabut oleh kamu. Itu adalah milik keluarga tetap aku. Sekarang berikan kepada aku. Mata Luming sedikit menyipit, dan Sungai Singsing bergerak. Itu benar-benar untuk masalah ini. Sekitar, Tianjiao dari orang lain terkejut. Ternyata tujuan sebenarnya dari Xing Xing He adalah untuk menyelamatkan Luo Tianxiong dengan pedang Kaisar Tiandi. Itu mudah saja. Luming mencabut pedang Kaisar Surga, yang telah tersebar luas di kota Tiandi sejak lama. Sekarang Luming kembali, keluarga Han sangat ingin menemukan Luming. Bagaimana seharusnya Luming menghadapinya? Apakah kamu ingin membayar atau tidak? Mata semua orang tertuju pada Luming. Konon pedang itu adalah pedang Kaisar Surga, yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya legenda dan mungkin tidak benar. Apakah kamu punya bukti bahwa pedang itu milik keluarga Han kamu? Mungkin ditinggalkan oleh orang kuat lainnya. Luming menanggapi. Meskipun dikatakan bahwa pedang itu adalah pedang Kaisar Surga, yang ditinggalkan oleh Kaisar yang menciptakan kota Kaisar Surga, itu hanya legenda. Bisakah HNGJIA memberikan bukti? Sungai Singsing, dengan tangan di punggungnya, memancarkan sinar tajam di matanya dan berkata, semua orang di kota Tiandi tahu bahwa pedang itu ditinggalkan oleh Kaisar Surga, dan keluarga HNGJIA adalah keturunan Tiandi. Mengapa harus kita buktikan itu? Ya, karena kamu adalah keturunan Kaisar Surga, kenapa kamu tidak bisa mencabut pedang itu? Suara Luming nyaring dan kuat, menyebar ke seluruh penonton. Wajah Sungai Singsing tiba-tiba suram. Luming menyindir bahwa dia tidak bisa mencabut pedang Kaisar Surga. Pedang Tuhan, cepat atau lambat aku akan mencabutnya. Saluran dingin Stellar River. Hehe, apakah menggambar pedang berhubungan dengan kultivasi? Luming tersenyum tipis. Mata banyak orang bergerak. Luming mengejek Sungai Bintang. Semua orang tahu bahwa mencabut pedang Kaisar Surga tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Dahulu kala, ada seorang lelaki kuat dari Kaisar Wu yang tidak dapat menarik satu kaki, tetapi seseorang yang baru saja berlatih dapat menarik 5 kaki. Sungai Singsing pernah menarik 9 kaki, tetapi diperkirakan dia hanya bisa menarik 9 kaki seumur hidupnya. Dengan peningkatan kultivasi, dia tidak akan meningkatkan kemungkinan mencabut pedang. Tapi Xing Xing He berkata dia akan mencabutnya cepat atau lambat. Pertanyaan retoris Luming adalah ejekan terhadap Sungai Xing Xing He. Wajah Sungai Singsing lebih jelek, matanya cerah dan tajam, seperti 2 pedang ajaib. Terlebih lagi, bahkan jika pedang itu benar-benar ditinggalkan oleh Kaisar Surga, dan keluarga Han kamu adalah keturunan Kaisar Surga, mengapa Kaisar tidak langsung menyerahkan pedang itu kepada keluarga Han kamu, tetapi memasukkannya ke platform selama ribuan tahun? Jelas, Kaisar ingin menemukan seseorang yang bisa mencabut pedang. Hanya mereka yang bisa mencabut pedang yang memenuhi syarat untuk mengambil pedang. Itulah maksud Kaisar pikirkan. Dan kalian keluarga Hang, jika kalian benar-benar keturunan Kaisar Surga, harus menghormati makna Kaisar Surga, tidak boleh melanggar kehendak leluhur kita. Luming terus berbicara, suaranya nyaring dan kuat, biarkan banyak orang menunjukkan warna pemikirannya. Ya, jika pedang itu benar-benar ditinggalkan oleh Kaisar Surga, mengapa tidak menyerahkannya langsung ke HNGJIA, tetapi memasukkannya ke platform itu dan membiarkan orang lain mencabutnya? Artinya, hanya mereka yang menarik diri yang dapat memenuhi syarat untuk memegang pedang Kaisar Surga. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Kaisar Surga. Aku tidak mau menipumu karena pencapaianmu.
Tapi hari ini, jika kamu ingin mati sendiri, aku akan membantumu. Minum Sungai Hengsing, lalu melangkah keluar. Ledakan. Dia penuh teror, dan hukum misterius dan mengerikan mengelilinginya. Itu salah satu dari 10 hukum keabadian terkuat. Keabadian, 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 keabadian. Hukum abadi mirip dengan hukum api abadi Huangling, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada api abadi. Aku tidak tahu berapa banyak. Hukum abadi tidak hanya membuat orang yang memegang kendali menjadi sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Boom! Melangkah keluar dari Sungai Singsing, tubuh dengan cepat mendekati Luming, lalu mengambil cetakan telapak tangan. Jejak telapak tangan terbang menuju Luming. Murid Luming berkontraksi dan merasakan tekanan yang mengerikan. Budidaya Sungai Singsing terlalu kuat. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekacauan merampok jari. Luming meraung dan mengubah kultivasinya menjadi ekstrim. 90% dari kekacauan api memberi arahan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menyala satu persatu, dan lebih dari 200 tentara suci terbang keluar dan melayang di sekitar Luming, membentuk kekuatan pertahanan. Ledakan. Kekacauan mengacu pada tabrakan dengan telapak tangan Sungai Singsing. Menyentuh. 90% dari kekacauan perampokan, sebenarnya tidak melawan beberapa kali, itu langsung meledak, kekuatan yang mengerikan, menuju Luming. Luming terus memukul, dan pada saat yang sama lebih dari 200 prajurit suci berada di depannya. Tetapi ketika cetakan telapak tangan berhembus, tubuh Luming bergetar, dan lebih dari 200 tentara suci bersenandung, dan tubuhnya terbang menjauh dari kejauhan. Luming bukan tandingan Sungai Hengsing. Prestasinya terlalu berbeda. Mereka berdua adalah putra surga, tetapi kultivasi Singsing He terlalu tinggi. Luming sama sekali bukan tandingannya. Ini wajar, keduanya adalah anak Tuhan. Umumnya, mereka bertarung satu sama lain pada level yang sama. Jika ada celah dalam kultivasi, signifikansi konfrontasi akan hilang. Hari ini, aku khawatir Luming tidak bisa menyimpan pedang Kaisar Surga. Di sekitar, beberapa orang mengeluh bahwa meskipun kekuatan tempur Luming kuat, Sungai Singsing adalah putra abadi, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Ketika prestasinya jauh lebih tinggi, Luming sama sekali tidak terkalahkan. Luming, serahkan pedang Kaisar Surga, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Sungai Singsing membawa kedua tangan, dengan semangat tak terkalahkan, melangkah menuju Luming. Ledakan. Turuni Sungai Singsing, kaki yang besar dan tak tertandingi, dari langit, melangkah menuju Luming. Jangan coba-coba menyakiti tuan muda. Cincin minuman Jiao, sosok, bergegas ke langit, adalah bulan musim gugur. Pada saat ini, mata bulan musim gugur bersinar, dan roda yin dan yang dari tentara kaisar muncul dan meledak ke arah kaki raksasa. Pada saat yang sama, panggilan Phoenix, Huangling juga bergegas ke langit, dia bermandikan api abadi, hampir berubah menjadi Phoenix. Pada saat yang sama, di belakangnya, sepasang sayap Phoenix melambai, juga menuju kaki raksasa. Terima kasih sudah subscribe Penatua.